Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kajian tematik. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Alfiatul Izza sebagai MC dan moderator dalam kajian malam hari ini. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran bersama-sama agar acara pada malam hari ini dapat berjalan lancar. Ala diniyat walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bunda Eis Kurniawati. Izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan Bunda Eis memperkenalkan pemateri pada hari ini yaitu Bunda Eis. Beliau ibu dengan 3 anak homeschooling, founder komunitas To Be Wonderful Wave, founder kelas pengasuhan Geraha Istiqomah, founder komunitas Muslimah Swimming Squad, co-founder komunitas Like Indonesia, founder komunitas Cuti Curahan Penuh Arti, pembina klinik Nikah Surabaya, owner Azanaya Event Organizer, owner Azanaya School of Life, owner Azanaya Life Course, public speaker di beberapa instansi dan sekolah, Jatim, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi, serta narasumber lepas di beberapa radio. Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bunda kabarnya? Alhamdulillah sehat menurut. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bunda telah Bibi serta saudara sepupuku berkumpul makan ketupat malam hari ini. Kami semua tertawa gembira. Lihat bumi pun. Oh ya Bunda, tadi ada salam dari Ustadz Marsudi Imron, soalnya. Masya Allah. Ya. Saya boleh dijadikan co-host ya? Minta tolong. Baik Bunda. Oke, matur nuwun. Silakan Bunda bisa dimulai. Oke, baik, makasih Mbak Nurul. Oke, cek dulu suara saya udah cukup jelas kah? Sudah cukup jelas Bunda. Oke, udah cukup jelas ya. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, teman-teman semuanya yang mempertemukan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang berkah, malam yang membawa kebermanfaatan, malam yang bisa menambah kebaikan kita. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi catatan amal nanti di hari akhir bahwa kita, entah ini ya kalau para muslimah semua atau ada laki-lakinya, ada yang cowoknya nggak ngerti nih karena posisinya tertutup kamera gitu ya, tapi mudah-mudahan siapapun yang hadir di malam hari ini kita niatkan sebagai bentuk bersungguh-sungguh untuk mengemban amanah Allah ya, untuk bersungguh-sungguh menjadi orang tua yang lebih baik lagi,
Nggak harus lebih baik dari orang tua yang lain, tapi lebih baik dari kita yang kemarin. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama beliau di jannahnya, insya Allah. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngobrol santai aja ya. Bagi yang memungkinkan boleh dibantu dengan menyalakan kameranya. Nah, biar lebih nyaman nanti diskusinya. Saya lagi nggak kerasa kayak monolog gitu ya. Ada Mbak Nurul di sini udah bantu nyalain kamera. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh dibantu menyalakan kamera. Sebelum saya mulai, saya pengen tanya dulu ya sama yang hadir di forum hari ini. Apakah yang hadir di forum malam hari ini sudah pada menikah? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Yuk, silakan. Biar nanti bahasan saya tepat pada sasaran ya. Apakah yang sudah hadir di sini sudah menikah atau belum? Silakan ditulis. Mbak Nur Fadia belum. Masih jomblo fisabilillah. Alhamdulillah belum. Oh, ada yang sudah ya, belum Mbak, masih kuliah S1, banyak yang belum ya. Oke, banyak yang belum. Oke, nggak apa-apa ya, kita lagi nggak lomba cepet-cepetan nikah. Tidak berlaku siapa cepat dia dapat ya, tidak berlaku siapa yang duluan berarti dia yang menang, enggak ya, karena itu masalah takdir, masalah jodoh, itu wilayah wewenang Allah untuk menentukan kapan waktu yang tepat. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Malam hari ini kita akan ngobrol seputar tentang baby blues. Nah, bagi yang sudah menikah, pertanyaannya adalah apakah yang sudah menikah sudah pernah melahirkan? Silahkan ditulis di kolom komentar. Yang sudah menikah sudah pernah melahirkan, putra berapa, anaknya berapa? Yo, silakan ditulis di kolom komentar bagi yang sudah ya. Bagi yang sudah menikah, silakan dituliskan anandanya berapa, sudah pernah melahirkan berapa kali? Silakan boleh ditulis. Kalau nggak ada, berarti belum melahirkan semua kah? Oh, Mbak Enda sudah melahirkan 1 anak. Oke, yang lain? Apakah yang di sini mama-mama hanya Mbak Enda aja? Oke, baik ya. Nah, yuk sekarang kita ngobrol. Masih ikhtiar. Oke, alhamdulillah 1 cewek. Oke, Mbak. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, kita hari ini akan ngobrol ya seputar tentang baby blues. Kayaknya kalau ngomongin tentang baby blues itu hampir semua orang nggak ada yang nggak ngerti istilah baby blues. Bener nggak? Adakah di sini yang baru pertama kali dengar istilah baby blues? Atau sebelumnya udah pernah dengar istilah baby blues walaupun kita nggak ngerti ya baby blues sebenarnya apa sih dan gimana sih cirinya gitu ya. Apakah sudah pernah mendengar istilah baby blues teman-teman? Oke, ada. Sudahkah pernah mendengar istilah baby blues? Kayaknya sih sudah semua ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol. Sebenarnya baby blues itu kayak gimana sih gitu ya? Baby blues itu normal atau enggak sih? Gitu. Baby blues itu wajar atau enggak sih? Apakah baby blues itu hanya dialami oleh orang-orang yang lemah imannya? Wah, ini kan karena ngomongin ya baby blues dalam Islam. Saya baca judulnya baby blues dalam Islam. Ini kemana nanti arahnya gitu ya? Sudah pernah dengar kata mereka. Oke teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin tentang baby blues, mohon maaf ya, saya sengaja nggak menyiapkan slide biar kita bisa lebih banyak diskusi ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang baby blues, kalau kita diskusi tentang baby blues, pasti pertanyaan pertamanya adalah apa itu baby blues? Oke, baby blues itu apa? Ada yang tahu nggak? Silahkan langsung open mic. Apa yang teman-teman tahu tentang baby blues? Apa yang pernah teman-teman dengar atau baca tentang apa itu baby blues? Ada nggak yang mau sharing dulu nih? Adakah? Baby blues. Nah, baby blues itu apa? Bayinya warna biru kah? Oh, enggak ya. Baby blues. Jadi baby blues itu terdiri dari 2 kata. 1 baby, berarti ada kaitannya sama bayi. Ya, melahirkan, proses melahirkan. Blues itu warna biru yang biasanya digunakan untuk menggambarkan suasana hati atau suasana emosi kalau dia itu lagi emosinya negatif, entah itu galau, entah itu sedih, entah itu kecewa, entah itu tertekan gitu ya. Jadi baby blues itu blues itu adalah kondisi emosi yang tidak nyaman, entah itu sedih, kecewa, tertekan, khawatir, takut, akibat apa? Akibat baby tadi, akibat proses dari melahirkan bayi.
Nah, kebayang ya. Jadi kalau ngomongin baby blues itu pasti satu ada bayi yang baru lahir, yang kedua ada perasaan tidak nyaman. Oke, clear. Bentuknya kayak gimana tuh baby blues? Macam-macam tuh. Baby blues tuh bentuknya macam-macam. Ini buat wacana juga ya, buat teman-teman yang sudah melahirkan, karena insya Allah mungkin akan ada kelahiran kedua, ketiga, dan seterusnya. Bagi teman-teman yang masih jomblo fisabilillah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi wacana edukasi sebelum kita menyiapkan diri menjadi seorang istri dan ibu. Baby blues itu bentuknya kayak gimana? Baby blues itu macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya itu dia kayak ngerasa ngelihat bayi gitu ya, terus kayak sedih gitu. Meskipun kayak kontradiktif kan, bayi itu kan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diikhtiarkan, sesuatu yang dimintakan dalam doa agar dia datang dalam kehidupan kita. Gitu ya, begitu sudah 9 bulan 10 hari dalam kandungan, lahir kok ternyata perasaannya jadi murung, perasaannya jadi sedih gitu ya. Ini karena faktor-faktor hormonal. Bisa jadi karena faktor hormonal. Jadi kalau dikatakan apakah berarti orang yang nggak pernah baby blues itu berarti orang imannya tinggi? Susah juga ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena baby blues itu erat kaitannya dengan faktor hormonal, teman-teman. Kenapa? Orang kalau lagi hamil, jadi ketika pertama kali hamil saja, dia itu sudah berubah ya hormon-hormonnya. Hormon-hormon dalam tubuhnya berubah dalam tubuhnya. Maka salah satu yang membuat faktor baby blues itu muncul karena juga faktor hormonal. Jadi biasanya kayak ada perasaan tiba-tiba sedih gitu kan, mood swinger. Mood swinger itu apa? Gampang happy, gampang sedih gitu kan, tiba-tiba kayak jengkel, tiba-tiba pengen marah gitu. Itu bisa baby blues. Atau bentuk yang lain, biasanya baby blues tuh muncul kayak merasa tertekan. Waduh, tertekan ya. Tertekan tuh gimana sih tertekan itu? Bisa jadi dia pengen nih jadi ibu yang baik, pengen dia bisa berekspektasi jadi mamah yang top buat anaknya. Nah, akhirnya dia merasa kayak aku kok gini sih gitu ya. Aku kok cuman begini-begini aja sih, kok aku nggak bisa merawat anakku dengan baik sih. Nah, itu juga bisa jadi faktor baby blues. Contoh-contoh baby blues. Jadi macam-macam tuh, macam-macam baby blues bentuknya. Apakah normal gitu ya? Apakah normal baby blues itu ada dalam perempuan? Kalau dikatakan normal atau nggak normal kayaknya susah ya teman-teman. Tapi mostly sebagian besar perempuan atau wanita yang hamil dan melahirkan dari hasil penelitian itu 70 sampai 89%. 70 sampai 89% mereka mengalami baby blues. Dan biasanya itu di kehamilan pertama, di anak pertama. Walaupun pada beberapa orang itu nggak terjadi di kehamilan pertama. Kayak saya. Saya itu nggak pernah tuh ngalamin baby blues. Anak satu, anak kedua saya nggak pernah ngalamin baby blues. Begitu kelahiran anak ketiga, saya ngalamin baby blues. Nanti saya cerita ya. Jadi 70 sampai 89% perempuan itu memang dia mengalami baby blues. Karena apa? Itu tadi ya. Karena ada efek hormon-hormon dalam tubuhnya yang itu membuat akhirnya kondisinya jadi nggak nyaman gitu kan. Jadi kondisinya jadi nggak enak gitu. 70 sampai 89%. Ibarat kalau boleh dikatakan dari 100 orang ibu yang melahirkan ya, ada 70 sampai 89 orangnya itu yang mengalami baby blues. Kebayang? Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Nah, banyak banget teman-teman. Jadi mostly memang mengalami baby blues dari hasil penelitian. Kalau dikatakan begini, Bunda, berarti apa sih sebab-sebab atau faktor-faktor yang membuat seseorang perempuan itu dia ngalamin baby blues? Ini macam-macam ya teman-teman. Macam-macam. Bisa satu karena faktor fisik. Ya, bisa jadi karena faktor fisik. Faktor fisik itu misalnya kayak gimana tuh? Misalnya nih, dia merasa kelelahan. Bagi yang pernah melahirkan, itu akan tahu betapa melelahkannya berjuang dalam proses melahirkan anak-anak. Saya 3 kali melahirkan, 3 kali alhamdulillah melahirkan, Allah kasih kemudahan dengan melahirkan normal. Itu beda-beda ceritanya ya. Anak pertama, jadi anak pertama waktu itu ini ya,
saya baru tahu tuh, saya baru inget gitu kan, bukaannya seorang perempuan. Jadi kalau dia bayinya sudah turun ke panggul gitu kan, terus sudah siap-siap untuk dilahirkan, itu biasanya akan terbuka gitu kan, bukaan 10 tuh berarti bukaannya lengkap, bukaan 10 tuh berarti bukaan 10 cm gitu kan, udah robek 10 cm gitu. Bukaan 1 misalnya, bukaan 1 itu cuma 1 cm tuh teman-teman, skala sakitnya itu skala 1. Durasinya panjang. Durasi panjang itu durasi jedanya. Jadi misalnya sekarang, ntar berapa menit lagi itu baru sakit lagi. Itu baru bukaan 1. Nanti bukaan 2, udah buka 2 cm gitu kan. Skala sakitnya itu skala 2. Durasinya, jaraknya itu lebih pendek. Bayangkan ketika ini terus bertambah. Bayangkan ini ketika terus ritmenya bertambah dari bukaan 5, 6, 7, 8, 9 gitu, bukaan 9 itu level sakitnya itu level 9 tuh. Bahkan saya pernah baca itu seorang ibu yang mengalami kontraksi jelang kelahiran tuh, kalau dibandingkan gitu, kalau dianalogikan itu seperti berapa belas atau berapa puluh tulang yang patah bersamaan. Itu saya pernah baca, tapi saya lupa tadi saya cari di mana tuh waktu saya baca ya. Itu seperti berapa puluh tulang yang patahnya bersamaan. Jadi itu memang sebuah perjuangan. Makanya kenapa perempuan yang meninggal dalam kondisi ketika dia melahirkan itu kan syahid ya, karena memang luar biasa pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang wanita. Nah, bisa jadi tuh orang-orang yang kemudian kalau saya waktu itu saya lupa ya. Kalau anak yang pertama itu saya datang pagi itu bukaan 1, saya disuruh balik lagi tuh sama bidannya, udah pulang aja ke rumah gitu kan. Habis itu maghribnya baru datang lagi kan, itu pun masih bukaan 1. Bayangkan ini mantan baru, ibu baru, anak pertama gitu kan, dan baru lahir tuh anaknya besok pagi jam 5 pagi. Bayang tuh ya, itu menurut saya udah lumayan cepet tuh. Ada teman-teman para ibu yang dia durasinya malah lebih panjang, ada yang bisa sampai 1 hari, bahkan ada yang 3 hari gitu ya, dan itu kontraksinya terus berjalan. Nah ini bisa memicu tumbuhnya baby blues jadi karena faktor fisik, sehingga dia merasa kelelahan ketika proses melahirkan, kelelahan ketika proses merawat si bayi, ya merawat si bayi, bisa jadi begitu. Atau faktor fisik yang lain selain kelelahan, dia merasa kesakitan, merasa sakit ya. Jadi kalau anak pertama itu saya tuh sempat tanda kutip traumanya bukan faktor lahirannya, bukan faktor kontraksinya, tapi faktor pasca melahirkan. Jadi waktu itu ada jahitan ya, jahitannya kalau nggak salah jahitan 1, wah cuman 1 jahitannya. Kalau kata orang Jawa, pintar banget tuh jahitan 1 anak pertama gitu. Biasanya ngobras tuh jahitannya banyak ya. Mungkin karena 1 dan lain hal, intinya akhirnya robekannya besar gitu kan. Saya tuh jahitan 1, kemudian dibius nih ya sama bidan, dibius, kemudian biusnya itu nggak tahu gimana, pokoknya saya ngerasa ketika dijahit itu sakit banget gitu, dan itu nempel di kepala. Nah ini bisa nih ada orang-orang yang dia merasakan kesakitan nih pas proses pasca melahirkan, entah yang baik normal maupun yang sesar gitu ya, pasti ada proses butuh untuk recovery. Jadi secara fisik dia kelelahan, bisa jadi dia juga sakit, atau teman-teman, kalau saya, kayak tadi saya cerita ya, saya anak pertama, nomor kedua itu nggak baby blues. Tapi justru saya mengalami baby blues itu di anak yang ketiga. Padahal hasil penelitiannya, justru baby blues itu terjadi 70-89% mostly justru kelahiran yang ketiga. Kok bisa sih Bun? Iya itu, karena setiap ibu itu punya tantangan sendiri-sendiri. Setiap proses kelahiran, meskipun dari rahim yang sama, ada perjuangannya sendiri-sendiri. Kalau anak yang nomor 1 sama nomor 2 tuh lempeng ya. Menurut saya itu ya walaupun dengan perjuangan tapi lempeng. Yang kelahiran anak ketiga ini luar biasa. Kenapa? Waktu itu saya lagi ngisi materi ya, zaman masih belum ada Zoom ya, pakai Kulwap. Saya ngisi Kulwap ya, kuliah WhatsApp gitu kan. Proses saya lagi kontrol ke dokter kandungan, habis itu saya bilang ke grup ya, mohon izin dulu ya, kita rehat dulu 15 menit, nanti kita lanjutkan kembali karena saya harus masuk ke ruang periksa, sudah dipanggil sama dokter kandungan saya gitu kan. Itu udah
usia 38 minggu ya, 38, iya 38 minggu. Udah begitu masuk ke dalam, ternyata diperiksa tuh, dan qadarullah tensi saya sangat tinggi, air ketubanya sangat kurang, dan saya divonis tanda kutip ya, dikatakan sama dokter, oh ini kena preeklamsi. Jadi kondisi kehamilan yang tiba-tiba si ibu tuh tensinya sangat tinggi, kemudian membahayakan ibu dan janin. Ini kalau nggak segera dilahirkan, dia bisa berbahaya untuk salah satu atau bahkan keduanya. Bahkan kalau di penelitian ada yang meneliti itu salah satu penyebab terbesar kematian ibu hamil melahirkan itu karena preeklamsi. Akhirnya dokter bilang gini, oke, sekarang nggak usah pulang ya, langsung masuk rumah sakit, kata beliau. Langsung masuk rumah sakit, kemudian 1 kali 24 jam, nih bayi harus lahir, kata dokter begitu. Saya bilang, bisa nggak dok, kita ikhtiarkan normal? Insya Allah kita ikhtiarkan normal. Nanti ibu saya kasih induksi. Induksi apa? Itu biar bikin ada kontraksi dalam perut, biar bayinya bisa keluar secara natural, secara alami. Saya kasih obatnya itu dipotong jadi 4, setiap 6 jam sekali ibu akan diminumin, dan nanti kalau dalam 24 jam nggak lahir, induksi ini tidak membuahkan hasil, maka tetap harus naik ke moja operasi. Udahlah, akhirnya saya WA ke grup, mohon maaf acara dibubarkan karena ternyata saya masuk rumah sakit gitu. Itu kaget semua ya yang tadi, oke bun, astagfirullah, Masya Allah, itu rame waktu itu di grup. Masih ingat banget itu, saya juga nggak bawa apa-apa, nggak bawa bekal baju, nggak bawa apa gitu kan. Bahkan habis dari kontrol tuh saya mau ke TP pula, mau cari bajunya suami maksud saya. Udah kan akhirnya masuk, dan kondisi preeklamsi benar-benar dipantau, dan dari kehamilan ketiga baru kali itu saya ngerasakan hamil itu pakai di infus gitu. Wah ini udah kok beda. Nah itu sudah mulai mikir tuh di kepala, ngerasain di infus gitu kan. Kemudian siapa sih perawat-perawat itu hampir selalu 1 jam sekali itu meriksa saya dan meriksa adik bayi yang dalam perut tuh. Bener-bener ketat itu mereka jaganya. Dan yang lucu lagi itu suami saya tuh bilang, saya tuh ngerasa ada yang nggak nyaman atau gimana gitu ya. Saya bilang ke suami saya bilang ke ruang perawatnya salah dengar, dipikir saya tuh kejang. Akhirnya perawat-perawat itu dengan berlarian, dengan membawa banyak peralatan datang ke kamar kami, dan ternyata salah dengar gitu. Dan kok sampai seheboh itu, saya nanya kan. Iya, karena preeklamsi itu salah satu tantangannya adalah jangan sampai pasiennya kejang. Kalau kejang salah satu bisa meninggal gitu. Nah, walam bishop ya. Singkat kata, saya merasakan kontraksi yang berbeda. Ini cerita baby bluesnya ya. Saya merasakan kontraksi yang berbeda. Saya pikir kontraksi itu kalau di lahiran normal, kontraksinya mungkin level 5 lah, bukaan 5, setara dengan bukaan 5. Tapi begitu diperiksa sama dokter, diperiksa sama nurse-nya, ternyata itu baru bukaan 1, bayangkan. Baru bukaan 1. Jadi kalau diinduksi itu 1, tapi di tuh sakitnya tuh kayak level 5 gitu. Dan kebayang teman-teman, ini luar biasa gitu kan, baru besok paginya sudah 18 jam nih merasakan perjuangan seperti itu. Jadi sudah 3 obat yang diminum untuk induksi, 18 jam baru kemudian lahir. Ya. Jadi diinfus, kemudian waktu itu sampai ngerasa waktu masih awal-awal gitu tuh masih bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir panjang tuh masih bisa, sholawatan tuh bisa. Begitu sudah mau jelang-jelang lahiran tuh, jangankan begitu ya, ngomongnya cuman Allah, 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 kata suami saya nungguin tuh mukamu udah merah banget itu. Udah kayak nggak tega gitu, suami tuh udah yuk sesar yuk, kata suami tuh sampai gitu, karena udah nggak lihat, udah nggak kuat lihat saya gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih izinkan untuk bisa normal, dan begitu sudah lahir, nah ini begitu sudah lahir hilang tuh preeklamsinya, darah tingginya tuh udah langsung turun, langsung normal. Tapi begitu si baby dikembalikan ke saya waktu menyusui, nah ini rasanya kontraksi itu muncul kembali yang tidak saya rasakan di anak pertama sama anak kedua. Saya lapor tuh sama susternya, suster ini kenapa ya, saya setiap kali adik ngenyot, baby yang ngenyot puting gitu ya, saya merasakan kontraksi. Loh Bu, itu kan normal. Hah? Normal? Kan setiap ibu begitu. Loh, kok aku anak satu anak kedua enggak gitu kan. Nah, disitulah mulai muncul tuh teman-teman.
Jadi setiap kali dia mau nenen gitu kan, itu saya tuh kayak ada perasaan takut, sedih, kayak gimana gitu, karena udah ngebayangin sakitnya gitu, kontraksinya luar biasa. Jadi yang tadinya luar biasa, sekarang harus nyusuin dengan rasa sakit yang sama, itu sempat membuat saya pernah mengalami baby blues ya. Jadi punya cerita, saya juga pernah mengalami baby blues di kelahiran anak yang ketiga. Apakah itu normal? Faktor hormonal tadi akhirnya membuat 70-89% teman-teman. Ya, 70-89%. Berapa sih durasinya? Rata-rata itu muncul di hari ya sekitar hari kedua, ketiga itu, hari ketiga sampai hari kelima setelah melahirkan. Atau bahkan bisa jadi ada yang ketika sudah melahirkan langsung muncul kayak saya waktu itu. Jadi hari itu lahir, hari itu muncul baby blues-nya. Kenapa? Itu tadi karena ada bayangan-bayangan rasa sakit. Perjuangannya luar biasa, melahirkannya susah gitu kan. Begitu dikenyot putingnya, sakitnya yang sama dengan sakit waktu kontraksi itu muncul lagi. Wah, itu luar biasa. Ada 3-5 hari dan normalnya biasanya dia akan sembuh sampai di usia 2 minggu kelahiran. Jadi sebenarnya bisa sembuh sendiri. Sebenarnya bisa lekas sehat, lekas normal di sampai kurang lebih 2 minggu. Tapi ada beberapa orang tuh yang bahkan lebih dari 2 minggu dia masih ngalami baby blues. Kenapa tuh bisa ngalami baby blues? Ya macam-macam, nanti kita coba bahas ya. Ada yang sampai bahkan berbulan-bulan tuh, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau sudah 2 bulan, 3 bulan dia masih ngalamin gejala-gejala yang kayak gitu, berarti sebenarnya hati-hati, dia udah bukan baby blues lagi tuh. Khawatirnya dia udah postpartum depression. Postpartum depression itu apa? Ya depresi pasca melahirkan. Mirip-mirip sih, cuman intensitasnya lebih ini gitu, lebih wow gitu untuk postpartum depression. Dan itu kalau di penelitian kurang lebih 10-15% perempuan pasca melahirkan itu mengalami postpartum depression, lebih kecil lagi. Jadi kalau ibarat ada 100 orang ibu melahirkan, 10 orang itu mengalami postpartum depression. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya apa sih penyebabnya itu tadi macam-macam ya, bisa jadi karena fisik, rasa sakit, yang saya alami itu karena sakit. Sakit apa? Sakit ketika proses melahirkannya, kemudian disusul dengan sakit ketika putingnya disedot sama si bayi gitu ya, merasakan kontraksi luar biasa, bisa jadi sakit karena ada yang proses sesar, melahirkan, jahitannya banyak, nah itu bisa memunculkan perasaan-perasaan tidak nyaman. Atau bisa jadi karena faktor psikologis juga tuh. Faktor psikologis gimana? Itu tadi salah satunya ada ekspektasi menjadi ibu yang sempurna, merasa tidak kompeten menjadi ibu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Nih, pernah mendengar cerita kayak gitu ya? Apalagi kalau misalnya ini ada suara-suara netizen itu ya, ih kok anaknya dikasih susu formula sih gitu kan, harusnya kan ASI eksklusif. Nah, itu malah bisa bikin psikologis seorang ibu baru melahirkan jadi amburadul, ambiar itu. Atau misalnya, kok anaknya nangis terus sih, kamu tuh becus nggak sih jadi ibu? Gendong dong, gendong. Nah, ini suara-suara mertua atau mama-mama, suara-suara kakek neneknya gitu. Nah, ini juga bisa memicu tuh teman-teman. Ada lagi misalnya, kok bayinya kecil banget sih, padahal kamu tuh naiknya berapa kilo gitu ya, kamu sih larinya ke kamu semua, itu perasaan-perasaan gitu. Atau bahkan mungkin, kok ini payudaramu kempes sih, jangan-jangan nggak ada asinya ya, makanya anaknya nangis terus. Nah, omongan-omongan kayak gini itu juga akhirnya bisa memicu teman-teman. Memicu untuk apa? Memicu untuk muncul baby blues. Saya dulu pernah punya komunitas ya, bukan dulu ya, sekarang juga masih ada komunitasnya. Komunitasnya itu To Be Wonderful Wife, itu mempersiapkan para muslimah untuk memasuki gerbang pernikahan. Ada satu member kami itu yang dia ikut sejak zaman bujang, terus dia nikah, dia melahirkan. Nah, pasca melahirkan tuh dia WA saya. Bukan WA, BBM, waktu zaman dulu tuh BBM kan. Bunda, saya lagi sedih. Kenapa? Saya udah melahirkan, terus saya tuh tinggal sama ini, ibu mertua gitu. Saya perasaan pengen marah, kecewa. Kenapa? Iya, saya tuh udah tahu kan harus ASI eksklusif tuh sampai 6 bulan, tapi mertua saya maksa-maksa kerokin pisang ijo. Nah itu. Ini juga salah satu hal yang memicu terjadinya baby blues teman-teman. Makanya tadi sampai kenapa ada 70-89% karena memang faktor penyebabnya tuh banyak banget ya. Bukan hanya si ibu. Mungkin ada orang yang kamu kurang beriman makanya kamu kena baby blues. Ya nggak bisa juga ya. Nggak bisa juga gitu. Mungkin dia akhirnya punya kendali diri bisa jadi. Tapi kalau faktor-faktor hormonal tadi kan susah untuk dikendalikan ya.
Misalnya kalau omongan orang, oh oke, mungkin dia bisa menata pikirannya, menata hatinya. Tapi kalau faktor-faktor hormonal, ya butuh effort lebih gitu ya. Jadi seperti itu baby blues. Dan apa sih yang bisa kita lakukan ya? Apa sih yang bisa kita ikhtiarkan kalau kita sebagai seorang perempuan nih yang someday mungkin kita akan ngalamin baby blues, karena tadi memang angkanya besar banget ya, 70-89%. Buat teman-teman nih yang belum menikah gitu, terus apa fungsinya nih saya tahu ada baby blues gitu kan. Salah satunya adalah edukasi ya teman-teman. Edukasi apa? Edukasi kepada perempuan yang belum melahirkan atau perempuan yang akan melahirkan. Jadi kalau misalnya kita udah punya ini ya, enak tuh kalau misalnya nakes yang membantu kita dalam proses kehamilan itu kemudian mengedukasi juga, Ibu jangan lupa ya, nanti kalau sudah melahirkan akan ada perubahan yang tidak sedikit dalam hidup Ibu. Bisa jadi hormon-hormonnya mulai acak adul lagi, mulai penyesuaian lagi, jadi akan ada perasaan tidak nyaman, bisa jadi akan ada perasaan kelelahan yang berlebihan gitu kan. Ini diedukasi nih. Ya, diedukasi. Jadi kalau misalnya memang belum ya, kemudian yang kedua ini apa yang bisa kita lakukan ya agar baby blues itu bisa kita kelola. Ya, kalau dihilangkan rasanya juga susah. Pada beberapa kondisi yang bisa kita lakukan adalah di manage ya, teman-teman, di manage. Cara manage-nya bagaimana? Itu tadi kalau bisa sebelum melahirkan itu sudah mengedukasi diri. Kalau teman-teman ada yang nakes di sini atau ada yang punya saudara mau melahirkan, nah itu bisa diajak ngobrol. Siap-siap ya memasuki dunia baru, katanya nanti hormon-hormonnya berubah, kita cepet galau, cepet ini gitu, siap-siap ya. Nanti kamu kalau sudah pengen galau, ini aja curhat-curhat sama aku, itu enak banget itu kayak gitu tuh. Ya, edukasi ya itu. Yang kedua apa? Ini tadi ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola aktivitas fisik kita. Mengelola aktivitas fisik kita. Mengelola aktivitas fisik kita gimana sih? Misalnya nih, kalau pas anak tidur, bayi tidur, ya ibunya kalau bisa ikut tidur juga. Bukan malah beres-beres. Kadang-kadang kan ibu karena pengen, aduh nggak bisa beres-beres nih karena anaknya bangun gitu. Karena giliran anaknya tidur, pengen beres-beres gitu. Itu juga saya pernah ngalamin ya, pernah ada di fase itu kan 3 kali ya, punya anak kecil, kemudian wah ini kalau mau beres-beres anaknya nggak bisa ditinggal nih. Begitu anaknya udah tidur gitu kan, kita punya kesempatan gitu. Tapi itu yang akhirnya membuat kita jadi semakin kelelahan, teman-teman. Jadi semakin kelelahan. Akhirnya gimana nih mengelola aktivitas fisik? Jika memungkinkan, silakan berbagi tugas. Berbagi tugas sama siapa? Ya tentu saja bersama pasangan. Kalau ternyata kita tinggal bersama keluarga, ya kita bisa minta tolong mereka tuh untuk bekerja sama. Misalnya, wah ini aku selama ini biasanya aku yang masak nih. Contoh ya, selama ini aku yang masak nih. Tapi kalau kayaknya punya bayi susah ya, aku kalau masak kayaknya nanti tenagaku juga kelelahan, kehabisan. Bisa nggak nih selama berapa bulan punya bayi, kita catering aja dulu. Nanti pilih catering yang sehat, yang nggak pakai MSG dan sebagainya. Itu bisa menjadi opsi. Kenapa? Kalau kita maksain untuk perfect semuanya, kita maksain semuanya, kita garap, akhirnya kita bisa jadi kelelahan, teman-teman. Nah, kalau udah kelelahan, ini rentan terjadi baby blues semakin parah dan semakin lama. Gitu ya, mengelola aktivitas fisik kita. Jadi berbagi tugas. Kalau saya dulu anak pertama itu ya, anak pertama saya berbagi tugas tuh sama suami. Yang cuci baju itu suami saya. Tapi kalau bajunya yang ada nya bayi, apalagi masih bayi awal tuh kan nya warna hitam ya, itu susah banget itu kalau ngilangin tuh. Itu baru saya. Gitu. Jadi berbagi tugas. Bisa berbagi tugas atau kalau misalnya tidak memungkinkan berbagi tugas, kita bisa delegasikan tugas. Delegasi tugas itu gimana sih? Dulu waktu saya lahiran anak yang nomor 2, waktu itu saya belum punya asisten rumah tangga ya, saya kerjain semuanya sendiri. Ya alhamdulillah kelar dengan suami gitu ya. Tapi satu yang nggak bisa selesai, urusan setrika. Urusan setrikaan ya. Jadi begitu saya udah cuci gitu kan, kemudian saya nyucinya manual pakai tangan waktu itu nyucinya.
Jadi nyuci 1 bak itu bisa 7 jam, bayangkan. 1 bak itu bisa 7 jam. Kenapa? Baru ngucek sebentar, anaknya nangis, minta ajak main. Itu ya, masih kecil soalnya ya. Nah, itu bisa sampai 7 jam, begitu sudah jemur, kering, nah itu saya taruh gitu kan. Saya taruh, saya tumpuk, saya tumpuk, saya tumpuk. Saya termasuk tim setrika ya. Jadi kalau baju nggak disetrika itu saya nggak nyaman. Meskipun itu baju daster rumahan ya. Saya taruh, saya tumpuk gitu, nanti aja disetrika malam, begitu malam udah kelelahan ketiduran gitu, lama-lama numpuk nih, saya nggak tahu nih kapan baju-baju ini menikah, tiba-tiba sudah beranak pinak ya, udah segunung gitu kan, dan akhirnya semakin bikin emosi kan, bikin kalau masuk kamar yang saya tutup di situ adalah tempat gunungan setrika tuh kayak jutek gitu kan, udah ini nggak bisa nih, akhirnya saya ngobrol sama suami, delegasikan tugasnya ke siapa, ya ke laundry, akhirnya udah saya cuci nggak apa-apa ya, tapi nanti urusan setrika lempar ke laundry. Jadi ini bisa mengurangi kita. Jadi menurunkan ekspektasi teman-teman ya. Menurunkan ekspektasi. Saya kalau kita ngomongin bakat ya, ngomongin bakat itu gifted. Bakat itu pemberian dari Allah, anugerah. Kita nggak bisa request kita minta bakat apa, nggak mau dikasih bakat apa gitu ya. Ada bakat orang itu yang namanya maximizer. Maximizer itu apa? Maximizer itu orangnya perfeksionis. Jadi orang-orang perfeksionis, saya punya tetangga, dia tuh perfeksionis ya, habis melahirkan, dia itu punya khodimat, punya asisten rumah tangga, dia nggak cocok tuh sama cara ngosek kamar mandinya si khodimat. Akhirnya dia kosek lagi kamar mandinya, dan ngosek kamar mandinya bukan seperti saya yang mungkin 15 menit selesai, dia ngosek kamar mandinya minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Ya, itu ngosek kamar mandi apa ngecat kamar mandi, saya guyoni gitu kan. Kenapa? Ya aku nggak suka kalau pembantuku, asistenku tuh nggak bersih, masa situnya nggak dicuci ya. Nah, akhirnya apa? Kelelahan. Kelelahan akhirnya ke bayi nggak nyaman gitu ya. Saya pernah punya tetangga yang anaknya sekarang udah kelas berapa ya? Si Akila itu mungkin sekarang kelas 4 ya. Anaknya kelas 4. Tadi juga barusan WA sama saya. Jadi ketika dia punya bayi ya, kalau dengar suara bayinya nangis, tahu nggak teman-teman apa yang dia lakukan? Bayinya nangis, dia lari. Lari ke rumah tetangga. Bayinya sama siapa? Biarin sendirian. Ini baby blues juga nih. Jadi setiap kali mendengar suara tangisan bayi, itu dia kayak merasa terancam gitu. Dan dia, kan orang kalau terancam itu ada 2 pilihan ya di teori otak. Ada fight, ada flight. Ada fight itu berarti berjuang, melawan. Kalau flight itu dia lari. Nah, dia tipe orang yang flight. Jadi bayinya nangis, dia lari, itu beneran tuh di komplek kami ini. Nah, itu ya. Jadi kita benar-benar oke, bisa jadi macam-macam tuh gitu kan faktor kenapa kok terjadi baby blues tadi ya. Nah, itu tadi ya, mengelola aktivitas fisik kita, bisa berbagi tugas, bisa delegasi tugas gitu kan. Termasuk kalau misalnya berbagi tugas ya sama suami, ngasih kesempatan istrinya untuk istirahat. Ngasih kesempatan istrinya untuk bisa rehat barang sejenak, karena nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, ketika kita sudah habis melahirkan, fisik kita itu kerasa banget loh. Kerasa, kalau saya pribadi tuh ngerasa memang kayak ada penurunan fisik tuh. Penurunan fisik pasca melahirkan. Jadi kayak merasa lebih, ini ya beberapa minggu setelah melahirkan maksudnya ya, merasa kayak lebih perut itu kayak, ya tadinya kan perut itu ada isinya gitu kan. Tadinya kan padat gitu kan kayak perut kita, terus kemudian melar karena ada janinnya, semakin melar tiba-tiba kosong, jadi kan kayak gimana gitu ya, mau menceritakan tuh agak susah juga gitu ya. Dan itu benar-benar kerasa tuh dalam hal fisik. Maka bisa berkomunikasi ya. Poin berikutnya adalah support ya, support orang sekitar, support orang-orang di sekitarnya. Siapa orang di sekitarnya? Bisa jadi suami ya. Makanya kalau punya pasangan gitu kan, punya suami, sebisa mungkin buka komunikasi bahkan sebelum ketika kita hamil. Ya, ini kan banyak yang masih single tuh. Bahkan sebelum hamil kita sudah berkomunikasi, nanti kalau sudah hamil katanya banyak perubahan, nanti kamu support aku ya, pokoknya tolongin aku ya, temenin aku ya gitu. Nanti kalau aku tiba-tiba lemes, nah hal-hal kayak gitu tuh bisa dikomunikasikan. Ya, makanya kenapa ada yang mengatakan gini, kalau milih suami itu bukan sejak mencari ayah. Jadi kalau menikah itu bukan sekedar mencari suami, tapi sedang mencari ayah, calon ayah dari anak-anak kita.
gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa kelihatan, bisa kita komunikasikan sejak di awal kita menikah. Jadi support orang-orang di sekitar. Yang lucu itu pernah ya suatu hari, nah ini ada penyebab baby blues berikutnya itu kadang-kadang juga ada tuh karena faktor ASI ya. Kok ASInya nggak keluar-keluar tuh ya gitu. Jadi waktu saya lagi belanja di pasar, terus tiba-tiba tuh ada bapak-bapak muda gitu ya. Dia kayak tergesa-gesa gitu kan, nanya ke penjual, Mas punya daun katuk nggak? Wah gitu kan, hah daun katuk nggak punya. Langsung saya tanya, Bapak cari daun katuk ya? Iya, buat istrinya menyusui. Iya, kan daun katuk udah ada ekstraknya. Kayak iklan ya. Daun katuk bisa dicari di ini, bisa dicari di apotek, saya bilang gitu. Jangan cari di pasar, susah. Cari di apotek. Oh gitu, beli di apotek? Iya, beli di apotek. Tapi sebenarnya nggak harus daun katuk juga sih, Mas. Nah, itu akhirnya ngobrol, akhirnya mengedukasi. Jadi umur berapa? Iya, ini soalnya istri saya kemarin habis melahirkan, Bu. Mulai sampai sekarang masih belum keluar ASINya gitu. Padahal itu normal kan? Bisa jadi itu normal. Bayi pun masih bisa bertahan karena dalam penelitian bayi yang baru lahir itu, aduh, lambungnya tuh cuma sekelereng gitu. Dan dia bisa bertahan tanpa ASI 3 kali 24 jam. Berarti berapa? 72 jam ya. 72 jam dia nggak minum apa-apa, itu dia bisa bertahan bayi. Kok bayinya nangis? Loh kan nangis itu tidak harus karena dia lapar kan? Nangis itu bisa karena dia kepanasan, kedinginan, tidak nyaman, ya nggak? Bukan berarti karena lapar dia nangis. Jadi kalau ini 3 kali 24 jam itu masih memungkinkan. Nah, tinggal nih diedukasi kan, oh apa sih yang bisa bikin ASI lancar? ASI lancar itu kan ternyata karena 2 hormon ya. Satu hormon yang dia itu stimulusnya adalah karena faktor ini ya, karena faktor dikenyot ya, dikenyot sama babynya gitu ya, dikenyot sama babynya, semakin dikenyot maka ASINya akan keluar banyak. By demand, ASI itu by demand, semakin dibutuhkan dia akan semakin diproduksi banyak. Itu yang pertama. Hormon yang kedua, ternyata dia bisa terstimulus, bisa memperbanyak ASI ketika ibunya happy. Nah, Mas bikin dong istrinya happy. Mungkin bisa dibelikan makanan kesukaannya, dibelikan buah kesukaannya, atau dikirim Pajero ke rumahnya. Pajero gitu ya. Ya, jadi ini ya support, bagian dari support. Nah, ini yang berikutnya adalah apa yang bisa kita minimalisir atau kita kelola ketika ini datang gitu ya, si baby blues itu datang. Maka jangan lupa untuk me time teman-teman. Ya, me time. Ibu yang tidak pasca melahirkan saja gitu kan, perempuan yang masih single saja itu butuh me time. Butuh waktu untuk apa? Untuk menyendiri, untuk memberi perhatian kepada dirinya sendiri. Jadi kalau ini apa namanya, saya coba share screen ya. Saya coba oret-oret di whiteboard nih. Sebentar, mudah-mudahan lancar ya sinyalnya. Nah, saya tuh 6 tahun belakangan itu belajar tentang pengasuhan berbasis otak ya. Saya belajar tentang pengasuhan berbasis otak. Ada ya satu otak itu yang namanya otak ini, prefrontal cortex namanya teman-teman. Otak prefrontal cortex. Nah, ya. Dan ada satu otak lagi yang namanya itu otak amigdala. Nah, ini menariknya nih. Ada satu otak yang namanya, bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Ada satu otak lagi, bagian lagi yang namanya otak amigdala. Apa sih ini? Kalau otak amigdala itu yang biasanya ada hubungannya dengan emosi. Jadi pusat kontrol rasa emosi, mulai dari sedih, senang, bahagia, kecewa, takut, jijik. Nah, ini dikelolanya di otak amigdala nih. Nah, otak amigdala itu ternyata dia itu kayak jungkat-jungkit nih. Kayak jungkat-jungkit. Kayak gini jungkat-jungkit ya. Jadi kalau amigdalanya naik, PFC-nya turun. Kalau PFC-nya turun, amigdalanya naik. PFC itu biasanya kalau aktivitas yang rutin, yang monoton, yang itu lagi tiap hari, dan itu rentan kayak ibu-ibu gitu ya, biasanya dia akan memicu PFC-nya ini turun, teman-teman. Memicu PFC-nya turun. Kalau PFC-nya turun, maka amigdalanya jadi naik. Amigdalanya jadi panas. Amigdalanya jadi on fire gitu. Akhirnya apa? Itu tadi, gampang emosi,
nasi tumpah bisa jadi drama, suami naruh anduk itu bisa jadi perang dunia, naruh anduknya di kasur ya, bukan di tempat, bisa jadi perang dunia dan sebagainya. Nah, ini bahayanya ketika PFC-nya seorang perempuan ataupun laki-laki juga gitu ya, dia stagnan. Akhirnya memicu apa? Amigdalanya jadi panas. Kalau amigdala jadi panas, efeknya apa? Ya, dia akan mudah marah, gampang emosi. Gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan agar PFC-nya ini stabil, amigdalanya stabil, salah satunya adalah dengan me time. Jadi ikhtiarnya itu dengan me time. Ya. Mungkin ada yang nanya gini, saya pernah bikin seminar khusus ya, webinar khusus tentang me time judulnya, me time bagi seorang perempuan. Jadi satu tema tuh. Ada yang nanya gini, Bunda Ais, kalau saya mau me time tuh saya merasa kayak bersalah. Saya merasa diri saya tuh berdosa karena saya tuh seperti perempuan yang egois, mau mementingkan diri sendiri, anak sama suaminya ditinggal untuk me time gitu kan. Gimana tuh? Terus saya jawabnya gini, teman-teman mungkin pernah tahu film Lightning McQueen ya, Lightning McQueen, Cars itu ya. Nah si McQueen itu kan dia sok-sokan gitu kan, aku nggak mau berhenti di pit stop, nggak mau pit stop, tahu ya pit stop itu kalau ada lomba balap mobil terus dia tuh berhenti kan untuk dicek kondisi kendaraannya sama siapa ya, sama timnya. Nanti kalau udah terus dia jalan lagi, berhenti lagi di pit stop. Si McQueen itu dia nggak mau tuh, nggak mau berhenti di pit stop. Karena apa? Aku ngerasa aku mampu, aku ngerasa aku bisa, dan kalau bisa aku biar cepet sampai finish duluan. Nggak mau berhenti di pit stop membuat dia benar-benar melaju, tapi begitu jelang finish mobilnya short, mobilnya kelelahan, mobilnya rusak. Kenapa? Itu tadi, karena nggak ada pit stopnya. Sama kayak perempuan, sama kayak seorang ibu yang mungkin baru melahirkan, dia mungkin merasa tadi, aku nggak apa-apa lah, pokoknya tak lakuin lah, pokoknya tak kerjain lah gitu kan, aku harus jadi ibu yang baik, aku jadi perempuan yang sempurna gitu kan. Akhirnya apa? Dia nggak pernah mengambil jatah me time-nya, dan someday itu tadi akhirnya berpotensi ya terjadi kelelahan, penumpukan emosi, dan akhirnya berpotensi memunculkan baby blues. Nah, maka ini penting untuk kita lakukan. Walaupun me time-nya nggak harus keluar pergi jauh gitu, enggak. Me time-nya gimana? Udah me time-nya tuh misalnya apa ya, makan sesuatu yang memang kita suka tanpa diganggu siapapun. Kan kalau udah ibu-ibu, kalau teman-temannya masih gadis kan makan tuh nyantai ya, makan itu kayak bisa dinikmati gitu. Tapi kalau udah jadi ibu-ibu itu kayaknya itu sesuatu yang langka. Kenapa? Lagi makan tiba-tiba anaknya, mama minta ini. Pas lagi makan ikan asin, lagi mulu sama sambelan gitu kan, anaknya di dalam kamar mandi, mama udah nya. Iya, kayak gitu ya. Jadi benar-benar, oh ya ini sesuatu hal yang ini memang perlu diagendakan secara khusus ya untuk me time tadi ya. Nah, itu yang poin berikutnya ya. Jadi kita bisa mengelola emosi kita. Mengelola emosi kita dengan apa? Dengan me time. Terus berikutnya olahraga ya. Olahraga itu juga bisa meminimalisir, bisa memanage perasaan-perasaan yang nggak nyaman pasca melahirkan. Kenapa? Kok kita harus olahraga? Nah, ada amigdala, ternyata ada juga tuh bagian otak yang namanya cerebellum. Cerebellum. Nah, amigdala sama cerebellum itu ternyata dia sama juga tuh. Dia punya kaitan, punya hubungan dari amigdala ke cerebellum dan dari cerebellum ke amigdala. Punya hubungan dari dan ke amigdala cerebellum. Maksudnya apa nih Bun, amigdala sama cerebellum? Orang kalau emosinya mudah gini, ambiar gitu kan, orang yang mudah marah, mudah sedih gitu kan, mudah galau, salah satu ikhtiarnya secara ilmiah, dia harus meng-on-kan ini, harus mengelola cerebellumnya. Kenapa? Karena kalau cerebellumnya on, maka amigdalanya juga bisa dikendalikan. Amigdalanya bisa di-manage. Gimana cara mengelola cerebellum? Harus bergerak. Makanya mungkin teman-teman pernah dengar ya, istilah apa? Motion change emotion. Motion change emotion. Jadi gerakan kita itu bisa merubah emosi kita. Makanya kita tahu Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya mengatakan
kalau kamu lagi marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah, kata Rasulullah. Ini kan motion kan, berdiri, duduk, merubah gerakan kita. Motion change emotion. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Kalau duduk masih marah, maka berbaringlah. Kalau berbaring masih marah, maka berwuduklah. Motion change emotion. Jadi perlu tuh seorang ibu yang baru melahirkan untuk menganggarkan waktu, mengalokasikan waktu untuk apa? Untuk olahraga. Meskipun olahraganya juga nggak yang aneh-aneh gitu ya. Mungkin yang disesuaikan aja. Mungkin olahraganya bisa dengan stretching ringan, lari di tempat, atau kalau punya senam-senam sederhana gitu kan, suka-suka aja. Kalau saya tuh tipenya, saya tuh ini ya, suka olahraga renang. Suka banget olahraga renang sejak sebelum saya menikah. Tapi begitu sudah menikah gitu kan, apalagi kalau anaknya masih bayi, itu saya nggak bisa renang tuh. Nggak bisa renang. Kenapa? Iya, karena waktu itu kolamnya jauh. Jadi kalau saya ninggalin, wah itu butuh waktu gitu kan. Tapi akhirnya kita nemu solusi gimana? Oke, saya harus olahraga nih. Jadi ketika mau berenang, si baby dijaga sama ayahnya. Kalau tempatnya jauh, ya babynya ikut juga tuh ke kolam renang. Baru kemudian nanti nunggu di luar ayahnya sama bayinya. Kemudian saya berenang sekitar 30 menit gitu ya, 1 jam gitu. Itu bisa ya diikhtiarkan. Nah, terserah nih mau olahraganya dengan cara seperti apa. Mungkin mau pakai skipping gitu kan, atau lompat tali, ya silahkan aja. Tapi ini fungsinya untuk menggerakkan cerebellum, untuk mengaitkan dengan amigdala, ya gitu. Nah, sudah ya, jadi ada edukasi, kemudian mengelola aktivitas fisik kita, kemudian juga ada support gitu ya. Support dari siapa? Dari orang-orang terdekat, bisa dari pasangan gitu kan, bisa dari keluarga besar. Nah, saya tuh punya pengalaman menarik ya teman-teman. Jadi waktu itu waktu anak pertama ya, waktu anak pertama saya tuh sama ibu mertua tuh ngomong kayak gini, kok anakmu nangis terus sih? Itu payudaramu kempes, jangan-jangan nggak ada asinya. Itu saya ngalamin tuh. Dan saya ngerasa bete banget gitu ya dengan kondisi kayak gitu. Jadi yang pernah yang pernah orang-orang rasakan itu pernah saya alami juga gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah ngalamin baby blues di kelahiran anak pertama sama kedua. Kenapa? Bisa di-manage. Di-manage-nya dengan apa itu tadi? Akhirnya saya coba komunikasi sama suami saya. Aku tuh sedih loh waktu ibu bilang kayak gitu. Padahal kan asinya banyak, buktinya dia kenyang. Kan kalau nangis kan bisa jadi karena macam-macam ya gitu. Itu saya sampaikan ke suami, dan akhirnya suami mengkondisikan ibu, mengkondisikan mertua saya. Nah, kali jangan ngomong kayak gitu. Nah, intinya kurang lebih kayak gitu. Makanya akhirnya saya nggak sampai ngalamin baby blues. Kenapa? Bisa dikenali gejalanya, merasakan ketidaknyamanan, kemudian dikomunikasikan bersama pasangan untuk dicarikan solusinya bersama-sama. Nah, seperti itu ya. Dan alhamdulillah setelah itu, alhamdulillah mertua saya nggak ngomong-ngomong yang aneh-aneh lagi yang membuat saya tidak merasa tidak nyaman gitu kan. Dan alhamdulillah tuh tersolusikan. Justru saya ngalamin baby blues itu di kehamilan ketiga. Kenapa? Karena faktor fisik, faktor hormonal ya. Jadi ketika disedot putingnya sakit, nah ini kan karena faktor hormonal juga, nih nggak bisa saya kendalikan nih. Saya mau ngasih tahu siapa nih jangan sakit gitu kan. Cuman akhirnya membesarkan diri, sounding ke kepala sendiri, ke dalam hati, self talk gitu kan. Akhirnya ya bisa melalui fase-fase itu. Dan yang paling penting adalah ini tadi ya, mengkaitkan segala sesuatu itu dengan Allah. Mengkaitkan segala sesuatu itu dengan Allah. Ketika saya ngalamin proses yang tidak mengenakan, ketika saya melahirkan dan menyusui anak yang ketiga, gitu ya, melahirkannya itu udah luar biasa ya, perjuangan buat saya antara hidup dan mati. Itu ngomongnya kayak gini ya Allah, aku ridho ya Allah, aku ridho dengan apapun yang sedang aku alami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penggugur dosaku. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kafaroh atas hilaf-hilafku selama ini. Udah, kita mikirnya apapun yang sedang terjadi kita hubungkan sama Allah. Mudah-mudahan sakitnya seorang muslim, sakitnya payahnya seorang perempuan yang melahirkan itu mudah-mudahan bisa menjadi kafaroh dosa-dosa kita gitu. Dan itu yang kemudian menjadi backup terbesar menurut saya. Pun begitu juga ketika saya ngalamin ketakutan, kekhawatiran, dan trauma ketika menyusuin anak nomor 3, di hari pertama, hari kedua, hari
saya lupa ya, itu sampai berapa hari ya, sekitar 3 hari atau 4 hari ya, saya mengalami kontraksi setiap kali anak saya yang ketiga itu nenen. Dan sakitnya luar biasa. Yang tidak saya alami di anak pertama dan kedua, jadi cukup kaget juga gitu kan. Dan waktu itu kalau mau nenenin tuh udah kayak takut dulu gitu ya, udah kayak udah ngeri gitu kan, udah kayak trauma, memang sakit sekali soalnya. Tapi saya tarik nafas, ya Allah, saya niatkan untuk beribadah kepadamu. Moga setiap tetes ASI yang dia makan bisa menjadi ladang pahala, ladang kebaikan dan penggugur dosa-dosaku. Mudah-mudahan rasa sakit yang kualami ketika aku diambil ASI-nya gitu ya, ketika kontraksi itu muncul, mudah-mudahan itu bisa menjadi penggugur dosa-dosaku gitu. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Sakitnya hilang? Enggak, sakitnya tetap ada. Enggak bisa dibohongi, masih sakit walaupun udah self talk. Tapi setidaknya itu jadi nge-frame pikiran kita. Jadi bisa memanage gitu ya. Bayangkan kalau misalnya saya nggak punya backup spiritual gitu ya, nggak punya lupa untuk tidak menghubungkan segala sesuatunya dengan Allah, ya mungkin bisa jadi kayak tadi ya. Bisa jadi ketika anaknya nangis, kita udah ketakutan sendiri kan, udah nggak mau nyusuin, bahkan pergi gitu kan, atau memilih udahlah dikasih ASI ini aja, dikasih sufor aja gitu, akhirnya menyerah dengan kondisi misalnya, walam bisawab ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman, ini sharing aja ya, siapa tahu bisa memberikan sudut pandang baru, bisa menjadi wacana buat yang sudah ataupun yang belum pernah melahirkan karena sedang menunggu datangnya jodoh terbaik dari Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ya, bahwa jangan pernah mengatakan ke orang yang, kok perempuan itu ngalamin baby blues ya, berarti dia kurang iman. Jangan pernah berpikir seperti itu sama sekali. Kenapa? Karena baby blues itu memang mostly terjadi 70-89% ya. Dan itu bisa jadi karena faktor hormonal juga. Dan kalau misalnya faktor-faktor psikologis, ya mungkin kita bisa bantu dengan backupan ruhiyah. Tapi kalau faktor hormonal, ya mau gimana gitu kan. Ya, jadi kalau kita menemukan orang lain ataupun diri kita mengalami baby blues, justru kita harus beri support ya. Dan hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kita niatnya memotivasi, tapi justru jadi toxic. Pernah dengar nggak ada toxic parenting? Jadi orang tuanya tuh mengasuh, tapi sebenarnya dia tuh meracuni tuh. Ada nggak pernah dengar tentang orang yang sebenarnya dia sedang menasehati, tapi nasihatnya tuh toxic, racun gitu, nggak baik buat tubuhnya. Kenapa? Bisa jadi nasihatnya disampaikan tidak pada momen yang pas, disampaikan tidak dengan cara yang baik gitu ya, itu bisa jadi toxic. Saya tuh punya komunitas ya, 17 Agustus kemarin tuh saya bikin komunitas namanya Cuti, curhat penuh arti. Curhat penuh arti. Jadi memang itu wadah para perempuan untuk curhat. Karena kalau seminar-seminar tentang webinar-webinar yang kayak seputar mental health gitu ya, kesehatan jiwa, itu kan banyak banget ya teman-teman, udah menjamur lah. Tapi kayak bagaimana para perempuan ini punya sahabat yang dia bisa didengarkan curhatannya one by one, person to person, itu saya rasa belum pernah ada. Dan akhirnya saya bikin komunitas ini. Para muslimah waktu itu, sekarang berapa ya? Ada 22 relawan kami ya. Jadi saya punya kelas bakat, dan kelas bakat itu saya petakan ya, kira-kira kalau jadi relawan teman curhat itu butuh bakat apa aja, bakat A, B, C, D gitu ya. Saya share ke para alumni, siapa yang punya bakat ini dan mau ikut bareng saya di project sosial untuk menjadi relawan teman curhat. Akhirnya 22 orang kumpul dengan berbagai background, ada yang memang backgroundnya psikologi, ada yang backgroundnya dokter hewan, ada yang backgroundnya pengusaha, macam-macam, tapi mereka punya kemampuan untuk menjadi seorang teman curhat. Dan kita bekali pembinaan dari psikolog maupun psikiater. Dan dari situlah saya akhirnya paham, oh ya ternyata ada ya nasihat yang toksik. Jadi kalau ada orang yang lagi ngeluh, udah dengerin aja. Ya, nggak usah dikasih nasihat. Bisa jadi dia udah tahu jawabannya nasihat. Iya sih, aku udah ngerti juga gitu kan. Dengarkan aja dan konfirmasi perasaannya. Misalnya dia lagi, aku tuh capek banget ya pasti ya. Aku pasti juga kalau di posisimu pasti capek juga tuh. Nah, hal-hal yang seperti itu. Itu kalau kita jadi orang yang kenal atau berinteraksi dengan mereka yang baby blues tadi ya. Walam bisawab ya, mungkin itu sharing dari saya, mudah-mudahan bisa ditangkap poinnya dan mudah-mudahan bisa kita
aplikasikan suatu hari nanti ya, baik untuk kita maupun orang-orang di sekitar kita ketika kita mengalami baby blues. Tapi yang jelas baby blues itu bisa diminimalisir dengan ikhtiar-ikhtiar tadi. Saya kembalikan ke Mbak Nurul, silakan. Baik, alhamdulillah. Setelah kita dengarkan materi yang telah disampaikan oleh Bunda, semoga dengan materi tadi semakin menambah wawasan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Selanjutnya, yakni sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui room chat atau langsung dengan menyalakan mikrofonnya. Itu ada yang raise hand, Mbak Anissa. Ya, boleh Mbak Anissa, silakan untuk on mic. Baik, terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah bisa dengarkan cerita langsung gitu dari Bunda yang juga mengalami gitu, Masya Allah. Ini Bunda, tadi kan Nisa sedikit dengar kalau babynya bobo, kita juga harusnya ikut bobo gitu. Gimana kalau posisinya ini kita nggak setiap hari menemani gitu, karena harus tugas kerja gitu. Kebetulan kan saya researcher, jadi saya harus pagi sampai sore gitu di lab, jadi nggak bisa nemenin setiap hari gitu. Meskipun ya cuman mungkin 3-4 hari aja di lab gitu. Nah, untuk seperti ini tuh bagaimana Bunda? Tanpa saya harus kehilangan kesempatan untuk bonding dengan baby gitu. Gimana Bunda? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Ini gimana Mbak Nurul, langsung dijawab atau dikumpulin dulu? Langsung dijawab kah Mbak Nurul ya? Tak jawab dulu aja ya. Ya, nanti lupa soalnya. Oke, Mbak Nisa, ini pertanyaannya menarik nih. Gimana kalau seandainya boleh dibilang kita itu adalah ibu bekerja gitu ya. Case-nya Mbak Anissa tadi kan ibu bekerja. Gimana caranya nih ibu bekerja biar dia bisa tetap membangun bonding dengan putra-putri kita. Yang kita bicarakan itu kan baby blues ya. Diskusi malam ini seputar baby blues. Berarti kalau ngomongin tentang baby blues, berarti memang usianya itu adalah baby newborn. Baby newborn itu berarti benar-benar bayi baru lahir ya, benar-benar bayi yang baru keluar gitu kan, baru lahir ke dunia ya, kurang lebih ya 1 bulan lah, 2 bulan gitu kan. Dan memang biasanya baby newborn itu dia akan baby blues itu akan menghilang dengan sendirinya jika memang penanganannya tepat gitu kan, kurang lebih selama 2 minggu. Dalam 2 minggu tuh dia udah selesai, udah hilang gitu kan. Nah, saya nggak ngerti Mbak Anissa ini konteksnya baby newborn ataukah Ananda yang sudah mulai bertambah usia gitu kan. Kalau misalnya baby newborn tentu saja nih memang disarankan cuti kan, disarankan cuti. Saya nggak ngerti bagaimana kebijakan masing-masing tempat kita bekerja. Biasanya kan memang ada jatah cuti ya, entah mungkin 1 bulan setelah atau 1 bulan sebelum gitu kan, dan sebagainya gitu. Nah, yang rentan sekali itu ya di fase-fase itu. Kalau sudah di fase-fase itu sudah terlewat, insya Allah baby blues-nya juga bisa meminimalisir. Nah, ini gimana nih pertanyaan kalau ibu bekerja, ya kan? Ibu bekerja terus punya anak, gitu kan? Anaknya, apakah disarankan ketika anaknya tidur, ibunya juga tidur, gitu kan? Anaknya tidur, apakah ibunya juga tidur? Iya bisa aja, ya bisa aja. Toh anaknya juga tidur kan, gitu kan? Siapa tahu ibunya juga kelelahan di tempat kerja sehingga ketika anaknya tidur, ibunya juga tidur, bisa aja. Yang hati-hati ketika anaknya nggak tidur, ibunya tidur. Nah, itu yang patut diwaspadai gitu kan. Udah ya, mama capek nih, mama mau istirahat nih. Soalnya tadi habis melakukan penelitian di lab gitu kan, anaknya masih main tapi kitanya kelelahan gitu kan. Nah, ini yang patut diwaspadain. Saya pernah bikin tulisan ya, judulnya tentang ibu rumah tangga versus wanita karir, versus judulnya versus. Kenapa kok keluar judul versus itu? Soalnya saya masih ingat banget karena ada mahasiswa salah satu kampus yang waktu itu memanggil saya nih.
minta untuk dikasih materi wanita karir versus ibu rumah tangga. Saya juga penasaran kenapa dia pakai judul versus kan. Saya tanya, kenapa deh kok judulnya versus? Iya Bun, soalnya ini materinya rangkaian Bunda, kata dia. Materi pertama tentang perempuan sebagai seorang istri dan ibu gitu kan, perempuan kelebihan perempuan, terus kemudian wanita dan pendidikan. Nah, setelah menempuh pendidikan tinggi gitu kan, maka ini akan dihadapkan pada sebuah pilihan, aku mau jadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Nah, itu ada tuh tulisan saya di Facebook, di blog juga ada, dan akhirnya tulisan ini sempat tayang di salah satu koran nasional di waktu ini ya, Hari Ibu. Kurang lebih jawabannya adalah ketika kita sedang memilih ya wanita karir atau ibu rumah tangga, itu kayaknya kita pasti butuh menimbang ya teman-teman. Kita perlu menimbang, perlu memperhatikan, perlu mengukur sebelum kita akhirnya mengambil keputusan. Apa yang diukur, apa yang ditimbang? Ya diri kita. Saya misalnya, saya itu ketika menikah gitu kan, kemudian sudah hamil dan ketika melahirkan, saya tidak memilih bekerja karena mengukur gitu kan, mengukur siapa? Mengukur diri saya. Kenapa? Saya nggak sanggup. Saya itu orangnya mudah lelah, gampang capek, dan biasanya kalau sudah aktivitas cukup panjang di luar, meskipun aktivitasnya hanya duduk gitu kan, hanya mungkin di depan komputer gitu, tapi itu panjang dan tidak ada waktu istirahat, lelah gitu, tidak rebah gitu ya, maka ketika sampai rumah saya akan turun staminanya. Dan kalau turun staminanya, maka prediksi saya dan suami saya nggak akan bisa bagus tuh ke anak-anak. Akhirnya dengan menimbang kondisi fisik saya yang mudah lelah dan nanti kemungkinan bakal nggak bisa sama anak, akhirnya memutuskan tidak bekerja. Ya, memutuskan tidak bekerja. Tapi berikutnya ketika bertambah usia tuh, anak-anak sudah mulai beranjak bertambah usia, maka bisa jadi menimbang lagi nih, kira-kira bisa nggak ya aku bekerja? Bisa nggak ya aku berkarya? Karena orang bekerja itu belum tentu karena urusan uang kan, belum tentu urusan orientasinya tuh urusan gaji, orientasi gaji. Bisa jadi karena dia orientasi kebermanfaatan, bisa jadi karena dia orientasi pengembangan diri gitu kan. Akhirnya kita bisa memilih nih pekerjaan apa nih yang sekiranya memungkinkan buat saya. Dan satu lagi nih, bahwa yang kita yakini bahwa menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu itu adalah kewajiban. Menjadi wanita karir itu adalah pilihan. Nah, pilihannya tergantung kita masing-masing. Bisa nggak nih? Jadi saya waktu itu ngasih gambaran ya, ada empat ini ya, empat frame, ada 4 tipe ya. Orang pertama yang dia itu ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangganya juga nggak bagus-bagus amat, dia nggak kerja di ranah domestik, juga nggak kerja ranah publik ya, dia benar-benar pure jadi ibu rumah tangga. Tapi ternyata dia jadi ibu rumah tangga yang kualitasnya juga biasa-biasa aja. Kenapa? Saya ngelihat ketika misalnya lagi nemenin anak main gitu kan, anaknya mainnya juga gitu-gitu aja. Ketika anaknya nyanyi, waktu itu saya sempat kaget ya, anak-anak kecil nyanyinya lagu-lagu cinta-cintaan ya. Zaman dulu ketika saya masih belajar jadi ibu baru atau ketika masih awal-awal ketika mahasiswa, saya tuh sudah senang belajar tentang parenting ya. Saya suka merhatikan merhatikan ibu-ibu gitu kan. Terus kemudian anak-anaknya ada yang nyanyi lagu Kuci-Kuci Hotae, nyanyi ini gitu ya, cinta-cintaan gitu kan. Saya ngerasa, oh iya ya, ternyata banyak seorang ibu rumah tangga saja tidak bekerja, tapi ternyata dia juga nggak optimal menjalankan peran sebagai seorang ibu. Itu frame pertama. Ada frame yang kedua. Ibu rumah tangga saja, tanda kutip ya, saja, tapi dia begitu kerennya menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Saya pernah ketika main ke rumah seseorang teman gitu kan, terus ketemu sama anaknya gitu kan, saya nanya, dia tuh lagi buka celengan, saya nanya, Naura, kamu lagi apa? Itu zaman saya masih mahasiswa tuh. Naura, kamu lagi apa? Aku lagi buka celenganku tante. Wah, pasti duitmu banyak ya. Naura mau beli apa? Mau beli sepeda, beli baju baru, atau beli boneka? Nah, itu kan tebakan yang khas biasanya dibeli sama anak-anak kan. Jawaban si Naura itu mengejutkan saya. Enggak kok tante, uang ini aku buka soalnya aku mau infak dia gitu kan. Saya ngerasa keren banget nih ibu nih ngedidiknya anaknya nih gitu ya. Terus di suatu hari lagi gitu ya,
dengan keluarga yang berbeda, dengan anak yang lain. Satu lagi silaturahmi gitu kan ke rumah seorang kawan yang punya anak kecil, tiba-tiba anak kecilnya tuh lari masuk ke dalam rumahnya sambil teriak-teriak, Umi, aku tadi dikasih jajan loh Umi sama Om itu gitu. Kamu udah bilang makasih belum? Iya udah Mi, tapi aku tuh bingung Mi, mau makan aku takut. Kenapa? Aku nggak kelihatan di mana logo halalnya. Umur 5 tahun coba. Dia lari ke dalam rumah nanya sama uminya, ini boleh dimakan nggak? Logo halalnya ada nggak? Soalnya dia nggak kelihatan. Saya berasa kayak ketampar, umur 5 tahun aja ngecek logo halal. Halo, apa kabar dengan kita yang sampai setua ini kadang asal makan aja kan? Ya. Dan akhirnya saya mikir, ini keren banget ya ibunya ya kalau ngedidik anaknya. Dan waktu itu saya terinspirasi, center kalau punya anak, terus saya masih kuliah semester tengah lah, center kalau punya anak saya pengen ngedidik anak saya biar dia juga sensitif sama logo halal. Dan itu terjadi ketika saya mengasuh anak-anak saya. Nah, ini ya, itu frame yang kedua. Atau frame yang ketiga, ada tuh wanita karir yang dia akhirnya keteteran urusan rumah tangganya gitu. Pernah dalam suatu hari, saya tuh berkunjung ke rumah teman saya, seorang dokter yang gajinya cukup besar karena dia jadi dokter perusahaan gitu kan. Tiba-tiba ketika saya berkunjung, ada anaknya, dia tuh ngambil cookies coklat di meja tamu. Sama mamahnya tuh dibiarin aja gitu. Tapi yang protes itu khadimatnya. Asisten rumah tangganya dari belakang itu langsung lari. Ibu mohon maaf Bu, jangan diizinkan Bu ambil cookies, nanti asmanya bisa kambuh. Kebayang teman-teman. Tapi yang lebih sensitif, yang lebih care itu justru asisten rumah tangganya. Tapi begitu kemudian anaknya masuk, balik lagi ke ruang tamu, ketemu sama kami, dia sambil disko lagu cinta. Kenapa? Karena di khadimatnya suka dengerin lagu-lagu kayak gitu. Jadi wanita karir yang tapi anaknya jadi nggak maksimal. Gitu ya, itu frame yang ketiga. Atau ada yang frame keempat, wanita karir tapi anaknya luar biasa. Pengasuhannya luar biasa. Ada contohnya. Salah satu contohnya itu Bunda Yoyo Yusro, Ustazah Yoyo Yusro almarhum. Itu saya tuh benar-benar terinspirasi ya sama beliau. Beliau tuh anaknya berapa ya? 13 bayangkan, anak saya aja 3 rempongnya kayak gini kan, berasa encok kayak mau putus gitu kan. Itu beliau tuh anaknya 13 loh. Anaknya 13, beliau itu orangnya sibuk itu ya jadi anggota Dewan RI ya, DPRD RI selama beberapa periode. Beliau tuh juga punya beberapa bisnis, beliau tuh juga menginisiasi beberapa kegiatan gitu kan. Sibuk banget lah gitu. Anaknya 13 sibuk banget, tapi anak-anaknya jadi. Anak-anaknya seluruhnya itu penghafal Al-Quran. Dan bukan hanya saja mereka bagus ruhiyahnya, tapi akademisnya juga bagus. Dan bondingnya sama ibunya itu dapat banget. Jadi bisa saja kita jadi wanita karir yang mudah-mudahan kita bisa mengikhtiarkan poin yang keempat, frame yang keempat tadi. Gimana cara membangun bondingnya? Itu tadi, ada salah satu kaidah dalam syariat kita, kalau kita nggak bisa sesuatu, bukan berarti kita meninggalkan semuanya. Kalau kita nggak bisa meninggalkan semuanya, kalau kita nggak bisa melakukan semuanya, maka bukan berarti kita harus meninggalkan semuanya. Maka ketika misalnya kita harus bekerja, nggak ada pilihan lain kecuali kita bekerja gitu ya, maka waktu-waktu yang ada, itu bisa kita maksimalkan untuk membangun bonding dengan putra-putri kita. Yang pernah saya sarankan sama seorang bunda itu, jadi misalnya gini, jam-jam istirahat gitu ya, jam-jam istirahat gunakan untuk video call misalnya. Video call, bukan cuma nanya, Adik udah makan? Gimana? Bukan cuma sekedar nanya kayak polisi lagi menginterogasi gitu, tapi benar-benar dibangun bondingnya. Misalnya, tadi main apa ya, dia seru banget ya. Jadi benar-benar kayak merasa, oh mamanya lagi deket nih gitu. Atau misalnya ketika pas kita sudah pulang gitu kan, pasti capek. Iya pasti capek ya. Ibu bekerja itu pasti capek. Luar biasa loh ibu bekerja. Udah kerjanya di luar capek, masuk ke rumah dia masih harus on fire juga tuh sama anak-anaknya. Itu luar biasa banget itu ibu bekerja yang bisa seperti itu. Dan ketika anaknya ibunya datang ya itu bisa dimaksimalkan dengan apa? Bermain bersama, bercerita bersama, bahkan makan bersama, ngobrol bareng. Baru tuh kalau anaknya udah tidur, nah kita ikut tidur ya. Jadi nggak masalah. Jadi Mbak Anissa tadi kan pertanyaannya boleh nggak kalau anaknya tidur ibunya ikut tidur? Nggak apa-apa. Justru yang berbahaya kalau anaknya belum tidur ibunya udah tepar duluan gitu ya. Kenapa? Karena capek ya. Itu yang kita harus hati-hati. Mungkin gitu ya Mbak Anissa, agak panjang jawabannya karena tadi sempat meraba-raba ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Nurul.
Baik Bunda, kita ke pertanyaan kedua. Di kolom komentar, Bunda izin bertanya, bagaimana cara menghandle ketika memiliki anak dengan jarak dekat agar ibu yang baru melahirkan tidak mengalami baby blues? Terima kasih. Ya, kalau jaraknya dekat gimana? Salah satu yang paling memungkinkan memang faktor mengelola aktivitas fisik ya. Mengelola aktivitas fisik itu bisa jadi aktivitas domestiknya itu benar-benar harus di-manage. Di-manage itu seperti apa? Itu tadi yang seperti saya sampaikan tuh. Kalau bisa dikolaborasikan, kolaborasikan. Ya, kalau bisa dikolaborasikan, kolaborasikan. Misalnya di rumah punya khadimat, lebih enteng. Kalau nggak punya khadimat, berarti harus berbagi tugas tuh. Suami ngapain, kita ngapain. Ya, suami ngapain, kita ngapain. Kalau nggak bisa, baru didelegasikan. Yang kedua, turunkan ekspektasi. Ya, turunkan ekspektasi. Saya itu orangnya perfeksionis, tapi kalau sudah urusan anak, saya harus memilih gitu ya. Bahkan saya waktu itu ngomong sama suami saya, selama kita punya anak kecil, ayah, itu saya nanya sama suami saya, ayah pilih mana? Kalau ada 3 opsi, anaknya keurus, rumahnya bersih, atau makanannya dibuat dari tanganku sendiri. Itu saya nanya sama suami saya tuh. Menurunkan ekspektasi, karena nggak mungkin nih saya kerjain tiga-tiganya nih, gitu. Saya tahu diri nih, saya bisa ngukur, apalagi kalau anaknya jaraknya deket, banyak gitu kan. Maka ini yang saya tanyakan ke suami saya, ngobrol sama suami. Biar apa? Biar ada kesepahaman. Jangan kita pengennya begini tapi ditangkap berbeda sama suami, sehingga ketika misalnya yang penting kan anaknya terurus gitu kan, rumahnya agak berantakan nggak apa-apa, tapi ternyata ini nggak sepaham sama suami. Begitu suaminya pulang dari kerja gitu kan, lihat rumahnya berantakan, itu jujur suami laki-laki kalau lihat rumah berantakan, apalagi dia pulang kerja, itu pasti dia nggak nyaman, pasti dia nggak nyaman, kecuali dia sudah ngobrol, kecuali dia sudah mempunyai permakluman sama istrinya. Nah gitu ya, makanya waktu itu saya nanya, ayah, kalau kita masih punya anak kecil, maka ini ada 3 pilihan nih, anaknya keurus, yang kedua rumahnya bersih, yang ketiga makanannya dari tanganku yang bikin. Pilih mana kalau harus milih salah satu? Oh, milih anak keurus misalnya. Oke, berarti yang 2 kita turunkan ekspektasinya. Maka kalau dulu misalnya, pokoknya anak penting keurus, ya rumah tuh nggak harus kinclong, nggak harus setiap hari dipel. Kalau saya ya, mungkin ngepel itu bisalah seminggu 3 kali misalnya ya, atau misalnya kalau ada kelihatan, kalau saya ya, kalau ada kelihatan kotoran sedikit itu saya pakai lap, pakai tisu basah. Itu pakai tisu basah gitu. Ada nggak di sini yang tim tisu basah? Mohon maaf ya, ini mungkin yang go green, kok gitu sih, gitu ya. Tapi saya tuh tipe-tipe begitu. Karena apa? Ya saya bisa ngukur diri, dan suami saya oke, gitu. Kenapa? Kata beliau, oke, pilihannya pertama nih. Semakin dengan bertambahnya usia, yang tadi milih 1, sekarang milih 2. Milih 2 yang mana? Anak terurus, rumah bersih, atau makanan bisa dari tanganku. Oh, anak keurus sama rumah bersih, kata suami saya. Oke, masih bisa nih. Kenapa? Anaknya udah mulai bisa dikondisikan. Anaknya sudah mulai bisa diajak bermain sendiri, ya, diajak bermain sendiri ketika ibunya lagi ngurus sesuatu. Ini kalau anaknya masih kecil ya. Kalau kayak saya kan anaknya udah mulai beranjak besar ya. Jadi saya nggak punya khodimat, kemarin itu saya cukup lama ya nggak punya asisten rumah tangga, dari sejak menikah sampai anak saya yang nomor 2 lahir. Ya, anak saya nomor 2 lahir, baru saya pakai asisten rumah tangga selama beberapa tahun, tapi asistennya tuh cuma datang seminggu 3 kali, sekali datang cuma 3 jam. Jadi sisa hari ya tetap aja saya yang masak, saya beres-beres gitu ya. Dan ketika ini kita sekarang lagi nggak pakai asisten lagi. Terus gimana? Delegasi. Jadi yang tadi ya, kan tadi pilihannya 1, akhirnya jadi 2, sekarang pilihannya ketiga tuh, sudah mulai mengasah ke yang ketiga. Apa? 1, anaknya keurus. Bayangkan loh, anak saya itu 3 homeschooling semuanya. Bukan karena faktor pandemi. Sebelum pandemi mereka juga udah homeschooling. Jadi kami homeschooling itu kurang lebih udah 7 tahun. 7 tahun, dan 24 jam anak-anak itu sama ibunya. Kalau anak-anak yang nggak homeschooling itu kan mungkin mereka sekolah, pergi gitu kan, rumah kosong, tinggal ibunya, bisa beberes, bisa ngapain gitu, tapi bisa tenang gitu kan. Nah ini saya 24 jam nih sama anak-anak yang homeschooling gitu ya.
Nah, itu apa namanya, satu nih anaknya keurus. Yang kedua, rumahnya beres gitu kan, rumahnya beres. Jadi alhamdulillah tuh rumahnya beres. Yang bagian nyapu anak nomor 1, yang bagian ngepel anak nomor 2. Nah, nanti Bunda bagian apa itu sudah mulai bisa delegasi. Dan itu alhamdulillah sih kayak urusan nyuci baju, jemur baju itu sejak anak-anak umur 5 tahun itu mereka udah bisa jemur baju. Untuk urusan makan, mereka sejak umur 7 tahun di kami, di kurikulum keluarga kami, 7 tahun harus bisa ngurus perut masing-masing. Ngurus perut masing-masing. Jadi menyediakan makanan, bukan memasak, bukan memakan, bukan menyiapkan makanan. Kalau menyiapkan makanan mungkin udah mateng, terus dia tinggal ngambil, itu enggak. Tapi menyediakan makanan. Jadi nggak tahu ya, sudah berapa lama saya tidak pernah memasak nasi. Kenapa? Ya masak nasi anak-anak gitu. Dan ini fase yang suatu hari akan kita jalani teman-teman. Jadi kalau anaknya masih kecil itu tadi ya, turunkan ekspektasi. Ya, turunkan ekspektasi. Apalagi ya, biar ibunya nggak kena baby blues kayak tadi sama ya. Harus ada support, harus ada kolaborasi, dan ibu harus tetap punya me time. Me time-nya terserah. Saya pernah nanya sama teman saya, kalau tadi kan saya me time-nya berenang gitu kan. Kalau sekarang sih me time-nya Netflix, saya suka nonton film ya. Jadi kalau ini kayak sekarang sih anak saya nomor 3 tuh lagi bobo di sebelah saya. Ini kalau anak sudah selesai gitu, saya udah me time gitu. Me time apa? Nonton Netflix ya, nonton Netflix. Tapi apa ya namanya? Ya film-filmnya tergantung lah ya. Kalau saya sih nggak suka film-film yang melo-melo gitu ya. Sukanya yang film-film apa namanya action, nah kayak gitu ya. Dan apa namanya? Ya itu me time. Saya merasa butuh gitu. Dan jangan salah loh, bukan cuma ibu aja yang butuh me time. Suami kita tuh butuh me time loh. Ya nggak sih? Mungkin kita mikir, si abang kan enak, Mas kan enak, kerja di luar, masih bisa lihat orang, masih bisa lihat pohon gitu kan. Itu udah me-time. Padahal dia masuk ke rumah, ini ekspektasinya beda ya. Ketika seorang suami pulang kerja libur gitu kan, bilangnya alhamdulillah ya, alhamdulillah besok bisa istirahat. Padahal istrinya kalau suaminya libur, alhamdulillah ada yang bisa disuruh-suruh, ada yang bisa bantu-bantu. Ini ekspektasinya udah beda gitu kan, tapi bisa dikomunikasikan. Nah, kayak gitu ya. Jadi tetap butuh me time. Ada yang me time-nya saya nanya, "Kamu me time-nya apa?" Ini teman saya lagi ambil S3 ya di Jepang, suaminya. Nah, istrinya ini temen gitu kan. Saya tanya, "Me time-mu apa?" Bayangin tuh, suaminya lagi ambil PhD di Jepang, dia cuma di rumah sama anak 2 gitu kan. "Me time-mu apa?" Pasti riweuh banget kan nggak ada suami. Iya, me time-ku tuh ini, makan Indomie goreng, pakai lombok 3 plus sawi sama telur ceplok. Udah, anakku tidur, aku makan dengan tenang. Itu me time. Jadi sereceh itu gitu, tapi buat dia membahagiakan. Jadi bisa macam-macam. Ada teman saya tanya, me time-mu apa? Coding. Coding. Aku pingsan itu kalau coding gitu kan. Bukan me time, itu malah bisa stroke saya ya, bisa apa namanya, bisa ambiar gitu. Tapi buat dia menyenangkan, ya udah masing-masing punya me time masing-masing gitu. Kalau saya ganti-ganti ya. Kalau yang saya rutinkan itu berenang, karena satu dia olahraga itu cerebellum ya, menggerakkan cerebellum. Yang kedua biar dapat sunnah. Makanya kenapa saya jadi punya komunitas ya. Komunitas Muslimah Swimming Squad tadi dibacain ya sama Mbak Nurul ya. Muslimah Swimming Squad itu dari kesenangan saya berenang sebagai me time saya. Akhirnya saya tuh mikir waktu itu, November 2019, kenapa ya para muslimah tuh banyak yang nggak bisa berenang? Ayo ngaku di sini siapa yang nggak bisa berenang? Kenapa ya banyak para muslimah yang nggak bisa berenang? Padahal berenang itu kan menyehatkan. Padahal berenang itu sunnahnya Rasulullah. Padahal berenang itu bisa menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya tuh ngelamun waktu itu, waktu lagi me time berenang. Terus saya kepengen ngajarin para muslimah berenang. Akhirnya saya izin sama suami saya. Dalam posisi saya punya 3 anak nih. Anak nomor 3 masih kecil, masih umur 2 tahun. Terus saya bilang sama suami saya, yang aku boleh nggak ngajar renang untuk para perempuan, para muslimah? Nggak lama kok, mungkin aku cuma 1 minggu minta waktu 1 kali. 1 kali ya kurang lebih 2 jam lah ngajar renangnya untuk 2 sesi. Kata suami saya, oke silahkan. Saya bikin woro-woro ke Facebook, akhirnya pertama datang tuh 7 orang teman-teman. 7 orang belajar berenang, qadarullah ya, dengan izin Allah, 1 jam itu langsung bisa berenang semuanya.
1 jam langsung bisa berenang. Dari yang sama sekali nggak bisa berenang, 1 jam bisa berenang gaya katak sama teknik ultimate. Teknik ultimate itu lebih ke untuk survival ya. Jadi kalau ada tsunami atau ada tenggelam kapal karam, nah itu kan kita nunggu pertolongan di atas laut atau di atas wabah air bah gitu kan, itu kita diem aja. Namanya teknik ultimate itu. Nah kita cuma ngajarin itu aja. 7 orang. Wah itu langsung rame tuh dunia Facebook tuh. Wah ini Bunda Ais punya metode tuh 1 jam langsung bisa berenang tuh. Udah rame, akhirnya banyak yang masuk ke grup. Akhirnya saya ngajar. Terus banyak yang minta, Bun Sidoarjo, Bun Surabaya Barat, Bun Surabaya Selatan. Padahal saya di posisinya Surabaya Timur. Untuk berangkat ke kolam renang yang wilayah lain aja butuh waktu gitu kan. Nggak mungkin, saya masih punya anak 2 tahun kan, meskipun dia udah nggak ASI lagi, tapi buat saya tetap dia menjadi prioritas pertama saya gitu kan. Akhirnya itu saya bikin woro-woro, siapa yang mau jadi relawan pelatih renang, siapa yang pengen menduplikasi seorang Ais agar dia bisa ngajarin renang gratis, nggak boleh dibayar, cukup bayar pakai doa. Waktu itu 1 bulan biasanya saya ngajar maksimal tuh bisa 40 orang. Tapi karena sudah bikin komunitas, relawannya saya ngelatih relawannya sekarang ada 72 relawan. Ada 72 relawan di 18 kota hari ini. Paling jauh ada di Jambi, dan semula saya ngajar tuh 1 bulan cuma 40 orang. Sekarang dalam 2 bulan, ketika sebelum pandemi ya, dalam 2 bulan kita bisa melatih alhamdulillah lebih dari 1.600 muslimah. Dari yang nggak bisa berenang akhirnya bisa berenang. Dari yang biasanya jaga tas anak di pinggir kolam renang, sekarang justru ngajarin anak dan suaminya untuk bisa berenang. Itu berawal dari me time. Dan itu ya ada kaitannya ya, healing ya. Walaupun nanti kita udah nggak punya bayi, meskipun kita nanti udah jadi ibu-ibu, tetap butuh me time. Kenapa? Ya, itu tadi ya, seperti yang saya ceritakan, PFC, amigdala, cerebellum, dan seterusnya. Jadi gitu ya, me time, kemudian ya menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Begitu, mudah-mudahan terjawab. Saya kembalikan ke Mbak Nurul. Masya Allah. Berarti kadang-kadang hobi bisa bermanfaat bagi semua orang ya Bunda. Ya, insya Allah. Iya, ini Bunda ada yang bertanya, gimana Bunda cara mendidik anak bisa sampai mandiri seperti anaknya Bunda? Iya, gimana cara ngedidiknya? Yang pasti kita butuh ilmu ya teman-teman. Makanya kenapa bahkan dalam Al-Quran itu Allah tuh bisa memberi analogi yang berbeda gitu, memberi analogi bahwa nggak sama antara orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Itu jelas tuh. Bahkan ada disebutkan juga tuh, orang yang tidak berpengetahuan itu seperti orang yang lagi jalan dalam kegelapan. Bisa nabrak-nabrak, bisa jatuh kalau nggak kelihatan ada lubang gitu kan. Beda dengan orang yang berpengetahuan sehingga dia ada cahaya yang bisa menerangi jalannya. Itu disebutkan tuh dalam hadis, dalam Al-Quran banyak lah ya. Fadilah-fadilah seorang berilmu, termasuk ilmu mendidik anak teman-teman. Mendidik anak pun mungkin dulu zaman ketika masih jadi ibu muda, masih hamil anak pertama, kebutuhan ilmu parentingnya berbeda dengan sekarang yang anaknya sudah mulai beranjak besar, udah beranjak kalau remaja kan dalam Islam nggak ada ya, udah hampir beranjak dewasa nih misalnya ya. Jadi tetap butuh ilmu. Yang kedua, menurut saya sih kita tuh harus punya kurikulum ya. Jadi bukan hanya sekolah aja yang mesti punya kurikulum. Coba deh lihat, kalau misalnya kita di sekolah, misalnya kita daftar gitu kan ke sekolah, meskipun sekolahnya itu terakreditasi A, meskipun kurikulumnya itu bagus, meskipun guru-gurunya tersertifikasi, apakah ketika kita masuk kemudian mereka berani bilang jaminan anti gagal, kalau gagal uang kembali? Nggak ada kan? Ya kan? Yang sekolahnya bagus, kurikulumnya bagus, sekolahnya akreditasi A, guru-gurunya tersertifikasi, mereka nggak berani tuh ngasih jaminan anti gagal. Halo, apa kabar dengan kita gitu kan? Nah, kita di rumah nih bisa sih nggak sih gitu kan ngedidik anak-anak kita gitu. Kalau di sekolah itu hanya berapa persen aja sih mereka gitu. Sesungguhnya kan lebih banyak itu prosesnya di rumah. Lagi pula nanti yang di yaumil hisab yang akan dimintai pertanggungjawaban itu bukan gurunya, bukan ustadz-ustadzahnya gitu kan, tapi siapa? Orang tuanya. Maka penting tuh untuk membuat kurikulum keluarga. Jadi kurikulum keluarga itu apa? Apa saja yang bisa kita lakukan di usia A, B, C.
Ya, misalnya kita apa ya, kalau dalam Islam itu kan ada istilah akil balik ya. Akil balik itu nggak semata-mata tentang haid gitu kan, tapi bagaimana akil balik itu mempersiapkan generasi itu biar antara balik dan akilnya, ya balik itu kan dewasa biologis, akil itu dewasa secara pemikiran gitu ya. Akil dan baliknya itu bisa datang bersamaan. Kalau jumhur ulama itu sepakat ya, jumhur ulama itu berarti mayoritas ulama itu mengatakan akil balik itu setidaknya usia 15 tahun. Maka kalau saya sama suami, target itu berarti ikhtiar yang kami pengen ikhtiarkan, usia 15 tahun anak-anak itu harus sudah A, B, C. Itu kurikulum kita akhirnya menurun ke sana. Jadi umur 15 tahun kalau kami itu punya 4 target ya. 1, Allah bangga. Kurikulum pertama itu Allah bangga. Saya tulis di sini ya, sebentar ya. Biar ini. Jadi target apa? Kalau boleh dibilang itu kayak ini ya, kayak bikin map gitu ya. Kita tuh mau kemana, sekarang di titik mana. Nah, kita sedang menuju ke titik ini. Kalau yang pertama itu Allah bangga. Ini kurikulum di rumah kami. Allah bangga itu turunannya ada lagi tuh. Turunannya apa? Akidahnya bersih. Kemudian ibadahnya benar. Ini kami bikin itu ya, ibadahnya benar, terus kemudian akhlaknya kokoh. Ini. Jadi umur 15 tahun, ini anak-anak harus udah dapat ini nih. Harus bisa bikin Allah bangga. Allah bangga itu bukan sekedar Allah sayang, tapi bikin Allah bangga. Apa indikatornya? Akidahnya bersih. Jadi umur 15 tahun, sebisa mungkin dia tuh udah nggak lagi percaya sama tahayul, nggak lagi percaya sama zodiak, nggak takut lagi sama hantu. Nah, gitu kan kalau anak-anak tuh. Akidahnya bersih. Terus kemudian ibadahnya benar tuh. Syarat, sah, rukun, wajib itu dia benar gitu kan, nggak salah, sehingga nanti ibadahnya juga diterima gitu. Akhlaknya kokoh ini. Maka kalau misalnya nih anaknya baru umur 1 tahun, oh gimana ya? Berarti 1 tahun nanti akidah bersih itu dia belajar apa ya? Kalau anaknya 6 tahun, 6 tahun tuh dia berarti belajar apa ya? Kalau anaknya 10 tahun, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya itu dia harus belajar apa? Itu jadi kayak udah punya reng-rengan gitu ya, teman-teman. Allah bangga. Ini poin yang pertama nih. Ini kurikulum ya, bukan kurikulum, ini target ya. Goal. Saya biasanya sebutnya sebagai peta keluarga. Nah, ini kalau diturunkan jadi kurikulum. Allah bangga. Terus yang kedua, kenal potensinya. Jadi umur 15 tahun tuh kalau bisa anak-anak itu udah ketahuan minatnya apa, bakatnya apa. Kenapa? Jangan sampai salah jurusan. Kenapa kok ngomong salah jurusan? Iya, ada penelitian loh di Indonesian Career Center Network tahun 2017. Penelitian di Indonesia, 87% mahasiswa di Indonesia mengaku salah jurusan. 87%, bayangkan. 87% itu kan banyak banget, ibarat ada orang 100, 87 itu loh salah jurusan gitu. Yang 13 baru tuh sesuai sama jurusan yang sesuai dengan minat bakatnya. Nah, ini gimana caranya nih biar nanti waktu mereka memilih jurusan mereka nggak salah. Biar usia 15 tahun mereka udah bisa tahu potensinya apa, bakatnya apa, minatnya di mana gitu ya. Ini yang poin ketiga, peta keluarga kami itu unggul. Unggul itu apa sih? Unggul itu indikatornya 2. Dia apa? Bisa bermanfaat. Dari potensi, kekuatan, minat, bakat, dia bisa memberikan manfaat. Bisa memberikan manfaat untuk siapa? Memberikan manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Misalnya, ternyata dia suka gambar tuh. Nah, gimana gambarnya ini juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Memberikan kebermanfaatan untuk umat. Ternyata dia suka coding tuh, suka bikin game. Oh, gimana caranya dia bikin game, tapi game ini bisa memberikan manfaat. Bukan sekedar just for fun, tapi juga ada sisi edukasi misalnya. Ini ya, bermanfaat. Yang kedua, nah ini, baru berpenghasilan. Kenapa saya dan suami kok nulis berpenghasilan? Karena waktu kami nanya ke Ustadz tuh, nanya kan berpenghasilan. Saya nanya sama Ustadz, apa sih goalnya anak akil balik itu 15 tahun tadi? Kalau dia anak laki-laki, ya, kalau dia anak laki-laki, jadi teman-teman kalau punya anak laki-laki ya, maka ketika 15 tahun, laki-laki atau perempuan, dia tuh sama-sama sudah jadi pribadi yang mukalaf. Orang-orang yang sudah taklif itu apa? Sudah wajib menanggung beban syariat.
Dan dalam syariat, dalam agama kita itu levelnya sama. Pokoknya mukallaf gitu. Entah dia statusnya anak ibu gitu ya, bapak anak gitu ya. Tapi dia udah dihitung dalam syariat itu sebagai orang dewasa, orang yang mukallaf. Jadi dia tuh sudah setara sama bapak ibunya, umur 15 tahun. Maka sebenarnya tugas kita sebagai orang tua itu sampai tanda kutip ya, sampai 15 tahun. Nah, kalau anak laki-laki di usia 15 tahun itu, jika sebelum 15 tahun, orang tua itu wajib memberi nafkah. Wajib. Kalau dia nggak ngasih nafkah, dia dolim, dosa. Tapi kalau dia anaknya udah 15 tahun, maka wajibnya memberi nafkah itu gugur dalam syariat. Dia akan berubah. Jadi kalau masih ada pemberian, entah itu uang sekolah, uang makan, dihidupin, biaya kehidupannya semua ditanggung oleh orang tua, itu bukan nafkah. Tapi dalam syariat itu udah berubah menjadi sedekah. Ya, bukan wajib lagi, udah kayak jadi sedekah. Sedekah layaknya kepada kaum fakir, miskin, dan duafa gitu. Makanya sebisa mungkin nih kita bikin ring-seringan, kurikulum, langkah-langkah gimana caranya anak-anak cowok kita, anak-anak laki kita nanti umur 15 tahun tuh mereka ya bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Ya ini pasti nggak mudah, tapi bukan berarti nggak mungkin ya. Kalau kita udah mempersiapkan jauh-jauh hari. Makanya saya sama suami saya, anak saya nomor 1 sama nomor 2 itu perempuan. Nomor 3 baru laki-laki ya. Sekarang umurnya 4 mau 5 tahun. Nah, 5 tahun berarti kan masih ada waktu 10 tahun lagi untuk menuju ke 15 tahun ya. Maka nanti bayangan kami nanti kalau usianya udah jelang-jelang 14, 13, 14 gitu kita akan ngomong, adik nanti kita udah nggak kasih uang saku lagi ya. Gitu. Bahkan kalau perlu kamu udah boleh keluar dari rumah ini gitu. Keluar dari rumah ini maksudnya apa? Untuk melatih endurance-nya dia sebagai seorang laki-laki, calon qawam dan sebagainya. Ya panjang kalau ngomongin ini ya. Jadi Allah enggak kenal potensi, unggul, dan yang terakhir itu survive teman-teman. Survive. Nah, di survive ini kami punya beberapa indikator, 3 indikator. Yang pertama adalah mandiri. Makanya tadi nanya, kok bisa anaknya mandiri? Iya, karena kita memang punya kurikulum untuk melatih mereka bisa mandiri. Mandiri apa? Mandiri tadi, mengurus perutnya. Mandiri untuk urusan rumah tangganya, gitu kan. Pernah misalnya kita ngelatih kan sejak umur 5 tahun anak harus jemur sendiri ya. Pernah waktu itu anak saya, dia nanya, saya habis nyucinya udah pakai mesin ya, saya taruh di bak, ini kak bajunya ya silakan dijemur ya gitu kan. Terus dia tuh nggak ngejemur gitu, kemudian besoknya dia nanya, bunda tahu nggak bajuku yang gambar dinosaurus gitu kan. Kemarin udah dijemur belum? Belum. Coba lihat di bak, ada di bak, dan bau kan karena nggak dijemur kan. Jadi bukan kalau dia nggak jemur akhirnya bundanya atau ayahnya nggak jemur, ya udah biarin aja. Ini namanya consequences learning, belajar dari konsekuensi gitu. Dan ini benar-benar jadi latihan yang luar biasa. Mandiri tadi ya, mandiri makan. Jadi mandiri urusan perut ya. Mandiri urusan perut itu salah satunya itu tadi. Umur 7 tahun mereka udah mulai mandiri tuh. Kadang dulu sebelum 7 tahun saya setiap pagi tuh rempong gitu. Setiap pagi tuh kadang-kadang masih harus masak nasi, masak sayur gitu kan. Nah, sekarang kadang-kadang saya masih di kamar gitu, anak-anak udah umek gitu udah rempong di dapur sendiri tuh. Kadang-kadang tiba-tiba aja udah jadi nasi goreng, tiba-tiba udah ada sarapan gitu kan, walaupun juga nggak setiap hari ya. Maksudnya yang penting mereka tahu. Kenapa? Waktu itu kita bahasakan, nanti kalau bunda pergi atau ayah dan bunda meninggal, siapa yang akan mengurusi hidupmu kalau bukan kamu sendiri? Nah, itu salah satu bahasa yang kita sounding ke anak-anak. Mandiri, termasuk mandiri finansial. Membantu anak-anak untuk belajar membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Membantu anak-anak untuk bisa mulai berlatih mandiri secara finansial. Gitu kan? Kalau mau beli sesuatu, pakai uang sendiri. Gimana cara pakai uang sendiri? Itu ada tahapan-tahapannya. Kayaknya di blog saya ada, nanti silakan dicari ya. Ada mandiri, kemudian ada resilient. Resiliensi. Nah, resiliensi itu apa? Punya daya juang, punya daya lenting, cepat move on. Jadi kalau gagal segera bangkit, gitu ya. Kalau gagal itu bisa segera berdiri, itu resilient. Jadi daya banting. Dulu saya tuh ketika masih belum punya ini, masih belum memahami gitu ya tentang resilient, saya tuh selalu memprotek anak saya. Misalnya kalau dia punya potensi dibully orang gitu kan, wah kalau udah nggak usah main sama dia gitu kan, kamu nggak usah deket-deket sama anak itu, nanti kamu digangguin gitu kan. Nah itu kita pikir sebenarnya itu bagus, padahal itu
sebenarnya bisa jadi cara kita untuk melatih resiliensinya si anak gitu. Jadi kalau sekarang ya nggak apa-apa main aja sama anak itu, walaupun saya tahu tuh anak itu tukang bully gitu kan, tapi akhirnya anak kami jadi punya kesempatan untuk belajar bagaimana menghadapi bulian. Kalau dia nggak pernah belajar, nggak dapat bulian, kapan dia belajarnya? Kapan dia berlatih resiliensinya? Syukur masih ada kami di sini sekarang ngajarin. Entah kalau kami udah meninggal, siapa yang akan menjadi tempat dia untuk belajar resiliensi? Nah ini makanya kita masukkan ke kurikulum. Mandiri, resiliensi, sama mengambil keputusan. Udah. Jadi ini goal di keluarga kami, teman-teman. Dan ini kami turunkan dari dalam kurikulum. Ini menjawab pertanyaan gimana caranya biar anak bisa mandiri. Nah, kayak gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bunda atas jawabannya. Semoga bisa diterapkan teman-teman di keluarga. Ada titipan pertanyaan ini Bunda. Jika sebelum hamil, kita takut tidak bisa menjadi ibu yang baik hingga takut hamil, apakah ini termasuk baby blues? Dan cara mengatasinya bagaimana ya Bunda? Iya, udah menikah gitu ya, udah menikah tapi takut hamil karena khawatir tidak bisa menjadi ibu yang baik gitu kan. Baby blues itu umumnya terjadi pasca melahirkan. Nah, ada beberapa orang tapi nggak banyak ya. Ada beberapa orang yang baby bluesnya itu muncul jelang kelahiran. Jadi misalnya udah masuk trimester 3, udah minggu-minggu mau dia melahirkan. Nah, itu mulai ada kekhawatiran, ntar kalau misalnya kelahirannya susah gimana, ntar kalau baby kenapa-kenapa atau mamahnya kenapa-kenapa gimana, ntar kalau ternyata aku nggak keluar ASI-nya gimana. Nah, itu dia takut sendiri tuh. Nah, itu bisa ada baby blues. Jadi kebanyakan terjadinya pasca melahirkan. Sedikit sekali yang merasakan sebelum kelahiran. Sebelum itu berarti menjelang kelahiran. Tapi kalau sudah menikah atau belum menikah, tapi dia khawatir mengandung karena takut tidak bisa menjadi ibu yang baik, saya rasa itu bukan baby blues. Tapi bisa jadi karena faktor lain. Misalnya dia punya trauma, punya inner child. Trauma itu misalnya, oh dia pernah melihat sosok yang dekat dengannya, atau melihat sosok yang nggak jauh dari penglihatannya gitu kan, yang dalam persepsi kita itu bukan ibu yang baik gitu kan, itu bukan ibu yang baik untuk anaknya, sehingga kita akhirnya khawatir, aku nanti kalau kayak gitu juga gimana dong, ntar aku jadi dolim sama anakku. Nah itu ada kekhawatiran, itu namanya inner child. Maka penting sekali ya untuk bisa mengenali apa inner child itu, gimana cara menyembuhkan diri kita dari inner child, karena inner child itu banyak ya, ada yang seperti itu, ada yang inner child-nya itu bentuknya kayak gini. Misalnya dia ikut parenting gitu kan, ikut seminar-seminar pengasuhan, terus dia paham, dia ngerti kalau ternyata sama anak itu nggak boleh mukul, nggak boleh bentak-bentak gitu kan, karena itu bisa merusak neuron-neuron, bisa merusak sinap yang ada di otak anak gitu kan. Tapi kenapa begitu anaknya bikin jengkel, kelepasan gitu kan, kemudian dia bisa marah, bisa mukul, bisa nyubit gitu, seolah-olah kayak nggak pernah ikut belajar. Itu bisa jadi salah satunya juga inner child. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita mengenali inner child tadi, kemudian kalau sudah dikenali, kita ikhtiarkan untuk mencari solusinya. Gimana solusi inner child? Buka aja di YouTube saya. Saya pernah membahas inner child itu solusinya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi yang belakangan saya tahu kalau orang psikolog itu nyaraninnya kayak gitu, padahal saya bukan psikolog ya. Dan saya membahas inner child itu sekitar 6 atau 7 tahun lalu, di mana pembahasan inner child saat itu masih sangat-sangat jarang, hampir nggak ada gitu ya. Tapi saya merasakan, dan saya nggak ngerti waktu itu namanya inner child, tapi saya healing diri saya dengan teknik itu yang belakangan saya tahu ternyata psikolog pun di dunia psikologi menyarankan teknik serupa. Ya, nanti ada di YouTube saya. Yang kedua, ada tuh terapi inner child dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa dengan 5M. Kayak apa? Lihat aja di YouTube saya. Karena kalau dijelasin 1 jam lebih. Gitu. Gitu ya. Insya Allah. Saya kembalikan ke Mbak Nurul. Baik Bunda, terima kasih atas jawabannya.
Karena tidak ada pertanyaan lagi, monggo Bunda bisa ditutup untuk kajian pada malam hari ini, dan karena juga waktunya udah malam juga. Oke, baik teman-teman ya semuanya. Mudah-mudahan sharing kita di malam hari ini bisa membawa kebaikan, bisa membawa keberkahan, bisa membawa kebermanfaatan. Apapun status kita hari ini, ada yang sudah menikah, ada yang sedang menanti jodoh terbaiknya datang, gitu kan. Semudah-mudahan ini bisa menjadi bahan edukasi kita bersama. Karena sejatinya nggak ada sekolah untuk orang tua ya. Bener nggak sih? Kalau jadi dokter tuh ada sekolahnya. Kalau jadi insinyur ada sekolahnya. Jadi pilot itu ada sekolahnya. Tapi jadi orang tua ada nggak sih sekolahnya gitu, sekolah formalnya? Nggak ada kan? Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Maka sesi-sesi belajar seperti ini gitu kan, meskipun teman-teman masih belum berstatus sebagai seorang istri, apalagi jadi ibu, tapi sudah belajar seperti ini itu udah jadi poin plus, udah jadi poin ekstra gitu. Saya dulu sebelum menikah itu saya sudah senang belajar parenting. Belajarnya tidak hanya dari buku, tidak hanya dengan ikut diskusi, zaman-zaman dulu masih jarang ya ada seminar-seminar gitu ya. Tapi saya lebih banyak ngobrol nih sama praktisi. Praktisi itu siapa? Ya seorang ibu gitu kan. Saya nanya gimana pengalaman jadi ibu, gimana kalau anaknya nangis, gimana kalau ini, dan bahkan sampai inspirasi itu muncul kan. Jadi ketika ada anak, oh sensitif dengan rasa halal, akhirnya saya terazam dalam diri saya, ntar kalau aku punya anak, aku pengen tuh punya anak yang dia sensitif dengan logo halal. Bahkan pernah dalam beberapa kondisi anak saya menolak pemberian orang gara-gara, maaf tante, aku nggak mau makan kue yang dari tante loh. Kenapa? Soalnya nggak ada logo halalnya. Ekstrim caranya. Cuman buat saya itu adalah sebuah nilai plus ketika seorang anak udah sensitif dengan apa yang akan masuk ke dalam perutnya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi booster buat kita, menjadi penyemangat buat kita untuk bisa menjadi calon ibu atau menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Sebagaimana kata Rasulullah, madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama dan utama untuk anak-anaknya. Maka banyak belajar, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri untuk mencetak generasi harapan umat. Insyaallah itu ya, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah, falatakun minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani selama acara ini berlangsung tidak sia-sia dan membawa hikmah yang besar bagi kita sekalian. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi mengikuti acara pada malam hari ini sampai selesai. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati para hadirin. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama, pamit ya. Assalamualaikum.